Purbalinggaku ya. Hari ini saya berterima kasih nih sama Om Igun, sama teman-teman Purbalinggaku juga sama Mbak Rahma yang telah mau membersamai. Ini mau bersamai. mau bersama-sama di sini ngobrol tentang Hari Ayah sebenarnya. Hari Ayah dan kemudian kebetulan ini ada launching buku juga. Ini buku kedua aku tentang petualangan. Buku kedua saya tentang petualangan. Yang pertama dulu tentang anak-anak petualang. Nah sekarang bicara ayah petualang. Nah, alhamdulillah bertepatan dengan Hari Ayah gitu seperti itu. Kemudian untuk saya terima kasih dulu. Terima kasih sama Om Igun yang sudah menyediakan tempat ya, Kedai Pojok. Luar biasa. Iya, jadi sponsor katanya. Oke, Kedai Pojok juga teman-teman Purbalinggaku, juga penerbit dari Samawi Press ya. Terima kasih ada Om Wahyu CH. Beliau juga seorang penulis sekaligus editor juga Ustadz Gus Sa'dullah, Muhammad Sa'dullah kalau di ini. Terima kasih beberapa ini kan ada kutipan-kutipan dari bahasa Arab, beberapa ayat juga ada masuk. Jadi saya diedit kemudian dicek kevalidannya ya supaya tidak salah lah gitu seperti itu. Iya betul. Editornya lah ya. Editornya ya, terima kasih sama editor. Juga kenapa kemudian saya menulis bertualang untuk kembali pulang ya. Kalau saya kebetulan dari sejak kecil senang bolang ya. Ini cerita zaman kecil saya juga ada cerita petualangannya juga. Emang lahir di Purbalingga dari kecil? Saya asli Serayu Larangan, Merebet, Purbalingga. Cuma kemudian besar di mana-mana. Saya sekarang 3 bulan kemarin di Jogja, ini baru kepengen balik ke Purbalingga. Jadi dari 96 itu saya udah pergi dari Purbalingga. Iya, kemudian terakhir kemarin sampai 2020 di Jogja. Nah, ini tapi SD, SMP, SMA di Purbalingga? Saya terakhir di STM YPT. SMK YPT. YPT. Dia YPT juga nih. YPT 2. Oh, sama dulu dong. Anak YPT juga. Anak YPT kamu ya? Iya, kamu anak STM. Oh iya. Baru tahu anak STM. Iya. Oke. Penguasa terminal. Asik. Bener. Iya, tapi berarti setelah menyelesaikan pendidikan YPT kemudian melanglang buana hidup di jalanan, kemudian sempat bekerja di pabrik, kemudian ya sempat hidup di survive di jalanan dan sebagainya sampai akhirnya ya pengen balik lagi ke Purbalingga lah, ayo kita bareng-bareng ngebangun Purbalingga sebetulnya. Ya. Iya, berarti pengalaman dari mulai SD, SMP, SMA kemudian bertualang ke tempat yang ditulis dalam buku ini. Betul. Kayak diary ya. Iya sebetulnya itu catatan perjalanan jurnal ya. Sebetulnya jurnal harian gitu, catatan petualang segala macam yang kemudian ternyata kemarin sebelum terbitin buku 2019 aku cek banyak juga catatannya ya gitu. Terus kemudian sempat dulu sempat 2019 kepengen nerbitin sebetulnya, cuma kemudian ternyata justru ada challenge dari teman itu bikin buku petualangan anak-anak sih gitu. Karena kebetulan saya sama istri itu kan ngebuka kelas petualang di Jogja. Nah, kemudian akhirnya justru yang terbit terlebih dahulu itu ada kelas petualang di Jogja. Kelas petualang di Jogja, usia 7 sampai 10 tahun. Oh, berarti itu sebagai apa nih? Saya sebagai petualang. Jadi di situ sebagai strukturnya di situ. Kang Holik di situ berarti membuka sekolah buat petualangan anak-anak gitu, semacam semacam kelas ya. Semacam kelas. Iya, kelas tapi reguler 3 bulan sekali. Ada 3 bulan sekali. Gini ya, aku kan punya teman juga nih anak MTMA Purbalingga nih. Oke. Dia kan emang suka berpetualang juga. MTMA tuh apa mah, jelasin dulu dong. My Belum tahu ya. Iya, mungkin ada yang belum tahu juga. Nah, mereka tuh emang suka berpetualang tapi nggak semuanya bisa menulis. Ini emang basicnya begitu atau gimana? Kalau suka menulis dari 2008. Ya sebetulnya kalau setiap naik gunung saya nulis. Sebenarnya tadi nulis cuma perjalanan dari kota mana ke kota mana, apa sih kejadian apa yang ada di gunung, kemudian akhirnya ada dapat bukunya kecil-kecil sebenarnya, buku harian gitu. Habis selesai kalau teman-teman nanya katakan baru naik gunung apa, tak kasih ini referensinya. Mulai dari waktu perjalanan, biayanya berapa, awalnya seperti itu. Semacam itinerary-nya ya. Betul. Iya. Jadi kalau mau dari niat naik gunung itu buat nulis atau emang dua-duanya bisa gitu? Dua-duanya
basic nulis Hobi ya? Hobi sebetulnya. Tapi nggak kepikir bikin buku sih sebetulnya tadinya gitu. Ternyata setelah dikumpul-kumpul banyak juga catatannya gitu. Terus kenapa nggak dibikin buku sekalian gitu? Iya, betul. Sebelum ini pernah launching juga buku yang lain? Buku anak-anak tapi. Buku anak-anak? Iya, buku Berarti anak-anak. buku yang keberapa? Buku kedua. Oh, kedua. Buku yang kedua. Buku tentang Yang pertama? Kalau apa namanya? Petualangan Gen Ibnu Batutah namanya. Petualangan juga, iya. Oke. Tapi anak-anak ya. Iya. Nah, ini kan launching nih ya Om Igun ya. Namanya launching bisa diperjualbelikan berarti. Betul. Caranya gimana nih? Kalau ini mulai hari ini open PO, pre-order ya. Nanti bisa dipesan ke, sebenarnya aku nggak hafal nomornya ya. Kok nggak hafal nomornya? Nggak hafal nomornya. Dulu mungkin Ya. Instagram ada Instagram saya sendiri, di Facebook saya sendiri juga. Ini di live di Facebook juga, boleh dipesan di Facebook kami, di inbox boleh kok gitu itu seperti itu. berapa Ada. tuh? Sampai Ini kalau harga secara umum 120.000. Ini berapa lembar sih Om? 300 total nanti 305. 305 Iya, halaman ya. 305 Tebel halaman. juga ya. Ada foto-fotonya, iya beberapa gitu. Ini Bukti. Iya. Oh, iya. buktinya juga. Tapi untuk open PO kita sampai tanggal 19 besok harganya 99.000. 99.000. Iya, Iya, betul. betul. Oke. Bisa dicek di Instagram atau ininya Muhammad Holik. Yes, betul sekali. Nah, ceritakan apa aja? Nah, itu dia aku penasaran tadi. Ini kan tentang emang keayahan dari dulu. atau tentang petualangan nih ceritanya. Atau Keduanya. mungkin berpetualang sambil bawa anak gitu. Ah. Jadi judulnya ayah gitu. Nah, kita tanya aja. Kita tanya. Iya. Ini sebetulnya kenapa kemudian saya menulis buku sebetulnya karena di 2018 itu saya merasa ada apa namanya ya? Saya mengikuti sebuah seminar, workshop waktu itu, di mana di situ workshop tersebut adalah menggali misi keluarga. Nah, di session menggali misi keluarga waktu itu yang mengadakan dari CBE Lintang Community Based Education dari komunitas yang orang tua yang komunitas belajar fitrah based education lah, belajar berbasis fitrah. Nah, foundernya waktu itu Ustadz Hari Santosa, kemudian menjadi mentor kami dan di situ kita belajar bagaimana menggali misi. Sebenarnya kita lahir di dunia itu misinya apa sih? Karena kalau disebutkan di Al-Quran bahwasanya seorang manusia dilahirkan di dunia itu sama Allah sebetulnya sudah dikasih misi, diinstal misi sebetulnya. Cuma kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kita itu ada misi sebetulnya. Oh gitu. Nah, di situ kita menggali misi. Nah, dalam menggali misi ini salah satunya adalah bahasanya muhasabah atau merenung. Nah, dalam perenungan ini kita harus menentukan masa lalu di mana masa tersebut merubah pola pikir atau mindset. Tahun-tahun berapa itu ada perubahan. Baik itu perubahan yang positif ataupun negatif. Jadi di sini track sebetulnya, nge-track masa lalu. Nah, kemudian saya menuliskan selain tadi ya jurnal-jurnal harian, kemudian begitu nge-track ini ada kaitannya gitu ya. Saya kecil di tahun 80-an gitu ternyata saya sudah mulai bolang. Kemudian saya SMK di STMYPT itu saya juga masuk pencinta alam. Oh, pencinta alam. Iya, Apa namanya? alam. Palateksa ya? Iya, belum ada belum Palateksa ya? belum ada Palateksa. Karena kan mungkin kan kayak resikonya. Sebetulnya enggak. Enggak diizinin? Enggak, cuma maksa ya. Akhirnya diizinkan gitu kan. Waktu itu ibu kadang-kadang jangan sih enggak usah ini. Tapi kan beliau tahu bahwa saya dari kecil senang bolang gitu. Akhirnya ya udah paling kasih pesan ya udah boleh tapi jangan lupa sholat paling kayak gitu doang. Oh pesannya. gitu. Ada juga kualitasnya loh. Oli dolan sing penting madang. Nah, oli dolan yang penting sholat. Kalau ibu saya waktu itu seperti itu. Kamu sendiri juga pecinta alam juga di YPT? Oh enggak, aku pencaksilat dulu. Oh, pencaksilat. Iya, Pendekar beda ini ya pendekar. Pendekar, oke. Soalnya kalau aku Iya. sih kayak lebih ke resiko sih ya menurut aku. Kalau cowok sih emang enak gitu ya, tapi Iya. banyak juga pecinta alam cewek ya. Banyak juga. Enak mentalnya juga. Gitu. Iya, Harus- memang Iya, seperti iya, itu, iya. iya. Tapi pernah nggak sih ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan yang negatif gitu atau mungkin mengalami cedera atau apa gitu? Iya, ya mungkin yang diceritakan di buku ini juga ya. Ada beberapa sih diceritakan di buku ini. Kalau cedera sih, alhamdulillah saya sendiri belum pernah sampai cedera berat. Paling ya lecet lah segala macam. Kalau cedera ya masih cedera seperti itu. Cuma yang saya garis bawah di sini lah hikmah dari perjalanan-perjalanan itu sebetulnya. Ketemunya waktu ya itu tadi saya cerita di 2018 itu saya menemukan ternyata dari kecil itu saya sampai tadi yang
STM itu ya, SMK itu, kemudian masuk ke kampus juga tetap ikut Mapala, kemudian bekerja juga di perusahaan apparel petualangan, bahkan sampai sekarang pun akhirnya saya buka kelas petualang. Nah, ternyata berarti SMA di Pecinta Alam, kuliah ikut Mapala, kerja di perusahaan yang penyedia alat-alat petualangan, keluar bikin kelas petualang, Jadi emang terus seperti itu. bikin juga toko dunia petualang. betul. Dan sekarang juga sebagai trainer petualang. Iya petualang. Terus bikin buku Ayah Petualang. Iya betul. Iya. Jadi petualangan hidupnya nih ya. Dari situ itu Jadi jadi jenengan menemukan misi bahwa hidupmu untuk bertualang gitu. betul. Oh. Iya. Selain berpetualang juga untuk beribadah ya. Iya, artinya petualangan di sini bukan sekedar petualangan yang having fun aja ya. Nah, di sini saya garis bawahi bahwasanya ketika seorang sudah menemukan misi, itu tidak hanya having fun aja, tapi di situ ada bahasanya apa? Konten ya. Kontennya yang dibawa bertualang itu juga untuk ibadah, untuk kebermanfaatan selain bagi sendiri, buat keluarga, juga sekelilingnya, buat umat dan semesta lah, bahasanya seperti itu untuk petualangannya. Makanya jadi kemudian nggak sekedar naik gunung selfie gitu loh. Konten juga gitu. Kayak YouTuber ya lama-lama ya. Enggak, artinya dia menemukan misi hidupnya dari petualang. Menggali hikmah dari petualangan. iya, betul. Dan hasilnya dibukukan ya. Iya. Luar biasa loh. Iya. Sebetulnya buku ini sih mengajak para ayah. Isinya adalah mengajak para ayah di mana bahwa seorang ayah itu ketika dilahirkan dari kecil dilahirkan di dunia ini, ayah itu punya misi. Punya misi yang kemudian di misi tersebut harus digali misinya. Kita nggak bisa ngoyo-woro, aku misinya ini, nggak bisa ternyata. Ternyata harus menggali. Begitu digali kita kaitkan kondisi sekarang, kondisi kemarin, kondisi masa lalu. Nah, ternyata kalau saya sendiri secara pribadi bertualang. Nah, di sini ada yang namanya melingkar mekar ya. Melingkar mekar. Iya. Melingkar Apa mekar tuh? di Filosofi. sini. Filosofi ketika kita menggali petualangan yang misinya. kemudian akhirnya menemukan misi. Ini sebentar. Mungkin kita next buat unboxing buku ya. Boleh. Ini konsep saya menemukan misi di sini. Find myself, mencari saya sendiri gitu. Jadi ini tahun-tahun saya perubahan, mengalami perubahan titik-titik ini nanti. Oh, jadi perubahan mulai dari ada warnanya gitu. Ini sebenarnya ada warnanya. mungkin Iya. perubahan dulu suka bolang, nakal, bolos gitu loh, Mak. Iya. Habis itu jadi baik gitu. Bukan dari bolang nakal baik, malah justru dari baik, kemudian bolang, Lebih baik kemudian lagi. kemudian terjerumus, Terus baik balik lagi, lagi. terjerumus lagi, gitu. akhirnya kemudian harusnya memang tidak seperti itu ya. Tetap akhirnya harus punya misi memperbaiki diri, kemudian memperbaiki orang-orang sekitar seperti itu. Oke, berarti dari petualangan itu ada pelajaran hidup yang dipetik. Insya Allah seperti itu. Dan ada perubahan juga. Iya, ya. dan ada perubahan. Ya mungkin kita pernah terjerumus, pernah kemudian Lika-likunya terpuruk kehidupan. gitu ya. Tapi nih Om Perle ya. Om Perle, aneh Kang ya. Perle atau Ayah Perle nih? Ayah Perle ya, hai Ayah. Ayah Perle. Kalau untuk perubahan Kamu seneng banget manggilnya Perle. enak gitu Enak ya, ya? daripada Om Holik gitu. Lanjut. Ada Boleh. pesan apa berat juga di nama Holik gitu kan? Itu kan sebuah nama yang bagus. Kayak sang holik gitu ya. Gitu. Jangan pakai sang. Jadi sama jadi kayak Allah. Ayah Perle. Oke. Tadi kan perubahan kehidupan ada ya. Kalau dari cara pandang sang petualang sendiri nih, perubahan alamnya sendiri itu seperti apa sih menurut Alam ya? Kalau dari alam dulu sampai sekarang? banyak banget perubahan, banyak artinya ya karena dari pola kita juga ya, manusia yang kemudian dalam tanda kutip serakah ya. Ketika dulu tahun 80 90-an lah saya mulai senang banget naik gunung, mulai bener-bener dari STM itu ya. Itu masih bener-bener merasa adventure sekali gitu, merasa petualang banget. Karena apa, di situ banyak tantangan, mulai dari kita nyari bis, nyari kendaraan sampai kemudian ke base campnya aja penuh perjuangan. Kalau sekarang kan enak lah, udah charter dari ini langsung atau naik motor lah sekarang ya, naik motor langsung ke base camp. Kalau dulu enggak. Nah, saya sampai kemudian yang tadinya yuk culun ya, bahasa culun, saya enggak punya basic petualangan yang bagus waktu itu, karena waktu itu di STM kan namanya masuk Sispala hanya sekedar rekrutmen di Klatsar, tapi kemudian keilmuannya kurang waktu itu. Nah, sehingga kemudian naik gunung ya paling guru gowo mie instan awal-awal ya. Pengalamannya belum dapat. Belum dapat. Bahkan sampai kemudian ada cerita yang lucu gitu.
zaman dulu kan, zaman STM kan seneng bribik ke bahasanya bribik. Bribik cewek maksudnya. Fuckboy pada masanya. Tapi sebetulnya takut sebetulnya. Nah, saya kalau kemudian dulu istilahnya bukan fuckboy, kalau sekarang fuckboy. Kalau dulu Kalau belum dulu ada apa sih? garangan-garangan. Oh, belum. tapi sebenarnya takut ya. Di situ diceritakan apa namanya mencari bunga abadi. Oh, Edelweiss. Karena belum tahu waktu itu belum tahu. Oh iya. Yang Saya nemu katanya itu. Yang nggak bisa layu kan ya? Iya betul. Itu bunga abadi ya, bunga Edelweiss. Nah, saya sebetulnya nggak metik, saya nemu tapi kemudian banyak gitu kececer gitu sehingga kemudian aku bawa besok tak kasih ke seseorang lah kayak gitu kan. Ternyata ketahuan nih. Digeledah ya? Ada operasi. Dari dulu udah ada operasi. Waktu itu di gunung apa tuh? di Gunung Sumbing. Oh, Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ya, ada operasi. Jadi di pinggir jalan suruh push up itu. Nah, pengalamannya nggak terlupakan itu sampai sekarang, sampai akhirnya. Oh, gara-gara ngambil bunga Edelweiss itu Iya. kemudian dioperasi. Iya. Kan itu nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Dihukum ya sama Dihukum, petugas ya. hutannya itu ya. Yang hukum bukan petugas, teman-teman sendiri Oh gitu ya. sama guru pembina waktu itu. Oh, pembinanya. Dijajar di pinggir jalan Pasar Garong waktu Iya, itu. karena mungkin Rama belum tahu ada filosofi pecinta alam itu tidak boleh mengambil sesuatu kecuali gambar. Gambar, iya. Tidak boleh membunuh sesuatu kecuali waktu. Iya. Tidak boleh Meninggalkan meninggalkan sesuatu suatu. kecuali jejak. Betul. Jadi kita seperti nggak boleh gitu kan. meninggalkan Iya, sampah. nggak boleh, nggak boleh. Yang meninggal tuh betul. harus kenangan sama jejak aja. Iya, Kenangan pahit apalagi ya? Yo, tinggal buang-buang. betul. Itu pengalaman pertama dihukum ya? Iya, pengalaman pertama dihukum dan kemudian setelah itu benar-benar nggak mau lagi deh ngambil seperti itu. Iya. Hanya sekali dan itu tidak akan pernah kembali kayak gitu. Walaupun itu alasan bukan metik tapi Iya, walaupun alasan hanya sekedar ngambil, nggak bakal deh sampai sekarang kalau udah setelah itu tersadar nggak bakal lagi ngambil yang memang endemik daerah gunung. Kayak itu nggak bakal. Iya, kita Tidak juga- hanya dulu saja, banyak kan yang endemik gitu kan. Iya, memang Kayak harus gitu, kita jangan menjaga alam ya. Pecinta betul. alam, kita datang ke alam, Betul, tidak betul. merusak alam harus. Iya, ya. betul. Tapi setuju nggak kalau kata orang-orang awam nih yang belum naik gunung, gunung itu ngeri loh sama katanya itu tempat setan banyak, terus kita juga harus jaga tutur kata, sopan santun, itu percaya nggak kalau? Enggak, yang tapi kayak- sebelum Kang Holik jawab, aku nanya kamu udah pernah naik gunung? Hah? Udah pernah naik gunung? Udah hiper apa? Hipotermia. Hiperbola. Hiperbola tuh lebih-lebih kan? Hipertermia, apa sih? Hipo. Hipo loh, Hipotermia. beneran loh. Di mana? Di mana? Kayak gini, Di di mana? Gunung Malang. Oh, di Gunung Malang. Oh, di Gunung Malang. Iya, Oh jadi- iya. Padahal tuh belum nyampe Gunung Slamet loh itu. Itu berangkatnya aku posisi lagi halangan, terus berangkat sampai atas itu aku posisi kehujanan om. Jadi emang Oh bener-bener gitu, udah hipotermia. Dan itu pengalaman pertama kali dan satu-satunya. pertama dan terakhir kayaknya. jangan terakhir sama tuh pengen lagi gitu kan. Aduh, kalau digendong mau. Yang gendong ya nggak mau ya. Iya. Lanjut pertanyaan tadi apa? Ya, itu percaya nggak sih kalau gunung itu emang tempat sakral dan kita harus menjaga tutur kata dan lain-lain? Sebetulnya nggak hanya di gunung saja ya, di semua tempat lah. Karena ada adab yang harus kita pahami bahwa kita tuh tidak hanya beradab ke manusia saja, tapi juga ke makhluk semesta gitu, ke semesta gitu maksudnya. Ke gunung, ke pohon, ke segala macam. Bukan artinya kemudian mensakralkan, enggak. Tapi memang kita yang harus mempunyai adab ke mereka gitu, ke semesta. Intinya seperti itu sih. Artinya kita main ke tempat orang ya harus tahu adabnya Ah mereka. iya betul seperti ya, itu. yang Iya, kedua ya. betul. Aja bercuh naik ngomong nang gunung. Nah gitu iya, ya. jangan ngomong yang nggak baik, iya benar. Pernah seperti nggak itu. sih ngalamin sendiri? Kalau saya sih sangat menjaga ya, kalau saya sendiri dari dulu memang sudah apa ya, dari kecil karena saya diajaran sama ibu, bahkan ke anak sesama gitu, ketika saya ngomong nggak ngomong gila saya udah dimarahin gitu ya. Oh, gitu ya? Sehingga kemudian terbiasa ketika ke siapapun, bahkan ke mau ke batu mau ke pohon, itu saya mencoba untuk ya sopan ya gitu itu, apalagi ke area gunung yang tempat ibaratnya tempat main kita, tempat yang memang kita buat apa ya, bertamu lah ya, itu Iya. seperti itu. Jadi kalau mau pipis izin dulu gitu. Iya. Ya. Ya, enggak juga sih. Permisi ya mbak. Iya. Aku kayak gitu dulu. Iya, kali gunung. Ke kuburan punten. Iya. Kalau di gunung kita pipis tuh harus izin dulu. Misi ya Mbak gitu. Atau mungkin nggak ada yang ganggu karena mereka tuh takut gitu ya sama yang udah pernah apa kayak udah ngati banget sama alam ya. Sebetulnya kalau takut, kita sama-sama takut Kak, sebetulnya. Bahkan sama ya kita sama-sama menjaga kali ya kalau itu. Saya pernah pengalaman gini. Benar-benar ketemu sama hewan liar gitu ya.
kalau orang bilang kalau ketemu babi hutan kan diseruduk ya. Ternyata enggak. Saya pernah berjalan di gunung sendirian di jalur ngejar rencana emang jangan sampai ngelewatin maghrib dia di hutan perjalanan karena teman-teman saya udah duluan. Waktu itu saya kuliah dulu waktu itu ya. Sehingga kemudian sore baru berangkat. Nah, kemudian di jalur itu saya pikir teman, ternyata babi hutan. Bener-bener gini, gatuk gitu loh. Nah, ini saya pikir sama-sama kaget gitu kan ya. Saya bilang mungkin celeng ya. Ternyata tapi pikirannya temen loh. Karena serak gitu kan. Celeng gitu kan, ternyata celengnya kaget gitu kan. Ada yang lompat ke atas, satu lompat kita kaget juga ya. Iya, sama-sama kaget gitu. Untung lompatnya kan nggak ke depan kan, lompatnya ke samping. Jadi yang satu naik lompat ke atas, yang satu lompat ke bawah gitu. Dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa ya. Artinya deg-degannya nggak habis-habis waktu itu. Ya, wah, sendirian gitu kan. Ketemu binatang buas seperti itu gitu kan. Ternyata mereka juga takut sama kita sebetulnya gitu itu. Kalau ke hutan atau ke gunung kayak gitu tuh kita boleh ini enggak sih dibekali untuk pengamanan diri? Oh iya. Seperti apa kayak malah nih? Kayak peso atau oh iya. Gitu? Kalau saya mewajibkan membawa pisau belati minimal ya. Bukan apa karena memang kita di hutan itu kan unpredictable ya. Artinya kita nggak bisa memprediksi kondisi mau cuaca mau ketika kita bisa hilang suatu ketika hilang tanpa kita sadar gitu karena di hutan kan seolah-olah kembar ya. Nah, pisau itu fungsinya bukan untuk menebang sembarangan, tapi di sini fungsinya adalah untuk satu bisa bertahan hidup survival. Salah satu alat untuk survival pisau itu. Kemudian digunakan untuk ya kita mencari apa namanya kayu bakar di situ artinya tidak menebang sembarangan ya tapi ketika untuk meratasi bahasa Jawanya ya itu seperti itu. Kemudian ketika apa namanya masak juga pakai pisau kan masak gitu kan juga pakai pisau dan sebagainya. Terancam gitu loh. Ya salah satunya terancam kadang-kadang nggak pikir kita bawa pisau apa enggak sih. Ternyata bawa pisau ya. Tapi kalau survival tuh pisau tuh wajib. Kalau pisau wajib ya. Ada pisau kemudian apa namanya juga harus ada bawa api korek gitu minimal juga harus bawa. Kalau pasangan wajib nggak sih ya. dibawa? Apa? Pasangan wajib. Kalau sah boleh. Oh kalau sah boleh. Boleh. Kalau sah suami istri boleh gitu. Naik gunung sama istri. Kalau camping iya. Tapi kalau camping sama anak iya. Kalau istri belum. Istri saya itu apa namanya ya seneng ke hutan tapi belum seneng naik gunungnya. Kita satu server Bu. Oke, ini banyak yang nanya juga nih aku lihat di IG ini acara apa? Ini diulang lagi acara apa kita hari ini, Mak? Nah, jadi spesial di Hari Ayah juga. Iya. Kita mau tanya-tanya sama narasumber dan kita launching buku ya, buku catatan Ayah Petualang, bertualang untuk kembali pulang. Ya, Kang Muhammad Holik. Holik. Asli Ayah Holik. Serayu Larangan. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen membaca buku atau karya dari Ayah Perle, ya bisa pesan langsung aja, cek aja di Instagramnya Ayah Perle, Muhammad Holik Instagramnya, atau di Facebooknya juga bisa ya. Iya. Juga diiklankan juga di PCNJ juga ada, di Super juga ada, bisa. Aduh galian saya lagi ya. Jadi untuk harganya 99.000. Selama pre-order 99.000. Betul. Yes. Sampai 19. Berapa tuh maksimal PO? Apa nggak ada? Nggak ada batasan unlimited. Iya boleh beli 5 gitu boleh ya. Boleh banget. Dijual lagi juga boleh kok. Ya di sini adalah catatan Ayah Petualang. Ini ada dua kata nih Mak, ada kata ayah dan kata petualang. Nah maksudnya ayah dan petualang tuh hubungannya tuh apa sih Kang? Oke, hubungan ayah dan petualang gitu loh. Hubungannya yang namanya ayah itu kan maskulin ya, laki-laki. Nah di sini sebetulnya salah satu tugas ayah adalah membangun maskulinitas anak-anaknya. Iya, jadi kalau dalam pendidikan berbasis fitrah itu yang namanya membangun maskulinitas ke anak itu baik laki-laki maupun perempuan dibangun sampai umur sekitar 10 tahunan. Ya, jadi kita tidak membedakan kurikulum pendidikan kalau dalam pendidikan berbasis fitrah sampai usia 10 tahunan. Nah, di sini porsinya adalah ketika maskulin 75% laki-laki harus maskulin. 75% laki-laki harus maskulin. 75% perempuan feminim. Maskulinnya 25%. Kenapa kemudian tidak 100% maskulin untuk laki-laki? Karena kalau kemudian laki-laki 100%, dia nggak punya kasih sayang.
Nah, itu. Makanya 20% ya. Makanya 25% itu feminim, laki-laki itu harus feminim. Laki-laki harus punya jiwa perempuan, jiwa Iya, keibuan. 25% ya. Makanya pantesan ya gitu, laki-laki tuh jarang ada yang peka gitu ya, karena cuma 25% gitu loh. Kalau punya 20% berarti masih peka. Masih peka. Tapi kalau sampai 90 sampai 100% ya nggak peka orangnya. Gitu ya. Iya. Jadi laki-laki juga harus punya sisi kasih sayang, sisi Ya, feminim, femininitas. sisi melindungi keibuan gitu ya. Iya, betul. Kayak sayang segala macam itu. Gitu loh, mah. Laki-laki pilih laki-laki yang punya rasa keibuan. Iya. Melindungi. Apalagi laki-laki yang suka berpetualang itu pasti pinter masak. Harus masak, harus. mandiri, berani, berani. gagah, gue. Iya, keren. Gitu ya. Iya. Oh iya ya. Dong, cariin dong. Aduh. Banyak. Promo nih Rahma lagi jomblo. Oh gitu ya. Teman-teman kepala teksa dulu. Kepala teksa kan STMYPT ya, STMYPT 1 tuh teman-teman kepala teksa. Tapi cah beruntung-beruntung deh, cah cilik-cilik kalau yang kepala teksa itu. Iya. Masih kecil juga. Iya. Rahma katanya suara kamu tuh kurang kekecilan katanya. Iya, suara saya kecilan, Min. Pemirsa, jangan lupa juga nih datang ke kedai pojok ya, Taman Asik. Kota Purbalingga. Di sini kopinya kopi-kopi lokal juga tersedia. Oke. Makanan juga enak-enak. Aku Waduh, paling suka makasih ya ayam kamu betutu. promoin. Asik. Jangan lupa follow juga Purbalingga aku, Yes. Instagram dengan follower terbanyak di Purbalingga. Asik. Kalau mau endorse, mau iklan, mau apa di Purbalingga bisa. Iya, bisa langsung DM aja ya. Miminnya ada berapa 4 kayaknya deh, cakep-cakep banget lagi. Cowok-cowok. Iya. Kembali ke laptop lagi nih, Mbak, Yep. tentang buku ini nih. Buku ini berarti kalau ditanya lamanya susunnya berapa lama penyusunan? Saya Seumur hidup. niat bikin buku 2019. 2019. Tapi memang sudah ada catatannya. Iya, berarti tinggal ngumpulin aja berarti ya. 2008, iya 2019. 2018 November kalau nggak salah. 2018 November itu saya baru kepikir begitu saya melakukan tracking itu, wah bisa nih kayak dijadiin buku gitu kan. Nah, kemudian di 2019 tak niatkan bikin buku kayak gitu itu. Jadi sekitar berapa? 2 tahunan kali ya. Gitu ya. 2 tahunan ya. Iya, Dan sekitar proses Kalau Om Igun pengumpulan. kemarin berapa tahun tuh, Om? Kalau aku ngumpulin sih cuma 2 bulan. Ngumpulinnya loh ya. Cuma proses penulisannya udah tahunan juga. Iya, Satu saya nulis- buku ya. Mm-mm. Kalau aku kira-kira berapa tahun ya? sebentar lah. Orang Potensial aku nih. nulis caption aja udah Google aja dah gitu, copy paste. Suatu inspirasi sih bagi saya untuk para penulis, Iya. apalagi Purbalingga Nih, ya. dari tadi kan kita nyebutnya, kamu sukanya nyebutnya Kang Perle ya? Kamu udah tahu belum Kang Perle itu apa gitu? Bisa nanya Oh iya, gitu. apa tuh? Perle itu namanya kan Muhammad Holik, kok panggilannya Perle? Perle. Nah, Iya ya. tanyain aja nih kayaknya. Apa Kira-kira apa, Mak ininya? Nggak ada nyambungnya sih. Holik kan kokol Iya. atau lik-lik atau apa gitu. Igun kan Gun, Iya, Gunawan. Gun. Iya. Iya, jadi ada sejarah nama Perle itu waktu di Klatsar, pencinta Mapala waktu itu. Mapala, berarti Mapala di Kampus iya. IAIN sekarang, iya. UIN sekarang, Mas. Oh, sekarang UIN ya? Saizu. Saifetin Zuhri. Purwokerto? Purwokerto. Oh, iya. Nah, di situ ada momen karena saya terbiasa ini ya, kalau kegiatan outdoor itu baju saya tuh dimasukkan ke celana, jadi terlihat rapi ya. Oh. Terlihat rapi kan, perlente bahasanya. Bukan culun kan ya? Rapi ya? Rapi. Masa culun lah. Orang gagah-gagah gini ya? Iya, dan itu dianggap perlente sehingga kemudian suatu ketika saya dipanggil sama senior, dikerjain lah, suruh nyanyi. Waktu itu nyanyi apa ya? Nyanyi Parla Bukan. perle. nyanyi punya nyanyi bumerang apa ya? Lestari alamku waktu itu. Ah iya, Iya. lestari alamku, Alamku, lestari Terus baru desaku. iya, terus kemudian dipanggil, kamu saya namakan Perle ya. Perle itu apa itu? Perlente. Oh. Pit, belakangnya Perlente. tak sensor tapi. Perlente tau nggak perlente? Perlente. Perlente itu Perlente itu melipit lah, keren, rapi gitu keren, loh. keren bahasanya. Keren. Jadi rapi, nek bocah, keren. nek bocah, nek nganggo klambi telepokna, Iya. sempongan, klimis gitu. Kan perlente itu. Iya, oh, bahasanya. oh, Iya. Perlente. Gitu. Sekarang Sekarang Biasa masih, aja sih. Biasa nggak aja perlente sih. lagi. masih bertahan namanya ya? Iya, dan itu ternyata justru lebih terkenal daripada nama aslinya. Nama asliku tenggelam sampai kemudian sebenarnya saya kepengen menumbuhkan kembali nama asli. Makanya saya Kolik. panggil ayah kolik. Ternyata susah juga ya. Tapi enakan perle sih emang ya. Perle emang enak. Iya.
Oke, gitu dan ya. berarti tadi ayah. Nah, kalau ayah tuh udah punya anak berapa ngomong-ngomong? Saya 2. Oh, 2. Dua, Oke. iya. 2. 2 ayah. 2 anak. Dua anak. 2 anak. Ayah 2 anak maksudnya. Iya, 2 Dari anak. satu istri ya? Dari 2 istri. 2 istri. Boleh ceritain kenapa 2 istri? Iya. Sebetulnya yang 2 anak ini dari saya yang pertama, beliau sudah almarhum di 2017. Ada ceritanya di sini. Oh, ada juga. Istrinya meninggal. Istrinya meninggal di 2017. Istri saya meninggal di 2017 waktu masih di Solo waktu itu. Kemudian setahun sempat single parent gitu ya. Nah, ini yang salah satu inspirasi menulis buku ya karena waktu single parent itu. Oh, jadi iya. pernah 1 tahun. Ya. Galau terus dituliskan. Jadi pernah 1 tahun waktu ditinggalkan sama istri. Iya, Ya. betul. Jadi Kampel ini udah luar biasa ya udah tinggalin sama istri ya. Ini ya tetap tabah gitu ya. Orang Iya, 75% maskulin. Terlihat tabah. Terlihat Betul tabah. ya, sama Ambiar saja sih. ya. Ambiar betul. Nuwun sewu berarti istri meninggal karena sakit. Sakit, Oh, ya, sakit, sakit. Waktu itu apa? Anorisma bahasanya dokter. Oh, iya, Anorisma itu saraf kelainan di saraf Sehingga otak. 1 tahun menjadi ayah. Tahun berapa single tuh? parent. 2017. 2017. Oh, belum Single lama parent ya. sampai 2018. Sampai 2018. Iya. Nah, selama itu juga mengasuh anak sendiri ya. Iya, kebetulan dari almarhumah istri saya yang pertama itu kakak ngutinya yang ngasuh. Jadi Solo Jogja 2 hari sekali saya membersamai anak-anak seperti itu. Iya. Dan kemudian catatan itu ditulis dalam buku ini ya. Iya, ada ceritanya di situ. Kamu kenapa? sih? Terus ini ketemu sama istri yang sekarang itu dari Anda berpetualang atau gimana nih? Iya, sebenarnya nggak beda jauh ya karena waktu itu saya sering berapa kali ketemu di pelatihan untuk apa ya di sekolah alam. Waktu itu di sekolah alam Batu Raden ada pelatihan outbound, ada outbound parenting dan sebagainya, kemudian seminar pendidikan dan sebagainya sehingga kemudian beliau Bunda Meta namanya, Bunda Meta itu salah satu panitia di seminar pendidikan waktu itu. Oh, Cinlok. Jane yo ora cinlok ora ya. Cuma kemudian waktu itu gini sih, sebetulnya kalau bicara bukan kayak anak muda yang bucin gitu ya maksudnya ya. Artinya kita bicara ke parenting, bicara ke pengasuhan, bicara apa namanya, bicara tentang petualangan itu nyambung. Sampai pada akhirnya satu server gitu ya. Iya. Bicara pendidikan ya, satu server ya, bicara pendidikan itu satu server. Nah, sampai kemudian saya tanya kira-kira mau nggak membersamai anak-anakku? Bukan saya loh ya, membersamai anak-anakku. Berarti yang istri yang kedua ini berarti masih single. Masih single? Wih, masih single. Masih single waktu itu masih Panitianya single. lagi ya. Masih single. Kebetulan istri saya ini katanya mencari kebapaan. Pas. Iya. Pas gitu. Kalau kamu Bapak, nyari yang bukan kebapaan lagi juga? bapak maksudnya loh. Kalau aku cari papa muda aja. Apa lo papa berarti kan? Oh, gitu ya? Berarti yang udah punya anak juga berarti. Yang like new aja, yang like new. Oh, iya. Oh, begitu ya. Dituliskan juga di buku ya. Saya ceritakan. Karena semua berkaitan di Berarti sini. ceritakan Petualangan, bagaimana cinta, petualangan, galau. cinta, Iya. gimana Dan misi mengasuh anak, hidup. Misi hidup. Misi gimana mengasuh hidup. anak. dan Iya, sebagainya. kepengasuhan termasuk. Kan mungkin seperti itu. mengasuh anak dengan kondisi ayah tunggal gitu kan ada tantangan juga Oh, kali ya. itu apa namanya ya? Kayak saya ketampar-tampar justru ketika single parent itu. Ada dikatakan ketika ini yang kemudian di awal buku ini ceritakan, saya tuh merasa ketampar ketika saya ikut parenting di sekolah anak saya di Jogja itu gini. Ustadz Adriano Ruswi itu bilang gini, menunjukkan data ketika anak tidak dibersamai ayahnya dari usia 0 sampai 14 tahun, maka ketika masuk fase dewasa atau akil balik itu akan rentan 6 kali terkena narkoba. Itu penelitian ya. Yang kedua, anak ketika tidak dibersamai ayahnya Iya. sampai 14 tahun artinya tidak didampingi gitu ya. iya, artinya tidak Ditinggalkan gitu. dididik. Iya, Artinya tidak walaupun dididik. ada secara fisik katakanlah, tapi kemudian ayahnya cuek juga sama aja nggak mendidik kan, berarti gitu kan. ayahnya tidak mendidik itu rentan terkena narkoba. Rentan ya? terkena narkoba, 6 kali lipat rentan terkena Perlu narkoba. Itu penelitian loh. Itu dan ini iya, penelitian. itu psikolog ya. Iya. Dan ini Dia penting psikolog. juga ya informasi Iya. penting juga buat calon ayah dan Iya. ayah di rumah Iya. bersamailah Semoga anak-anaknya. Iya. Semoga calon suami saya nonton ya. Iya, selain itu ada Penting data tuh ya. lagi itu. Penting membersamai anak tuh penting Betul, banget tuh. betul. Iya. Dan itu Membersamai dan ayah. tadi dikasih garis bawah adalah jangan cuma secara fisik. fisik doang Iya. tapi Mental. ada tapi harus Iya. mendidik dan Karena itu loh. fenomena di Indonesia ini di tahun 2016 atau Ada anak yang tinggal 2017 HP-an kan itu, juga. iya, itu ada data dari Kemensos bahwasanya Indonesia itu fatherless country. Indonesia itu Fatherless. negara tanpa ayah nomor 3 waktu itu. Artinya apa? Adanya ayah, tapi nggak ada ayah.
ada ayah tapi nggak ada ayah, coba gimana? Ada ayah di rumah tapi tetap berasa nggak ada ayah gitu loh. Kayak punya pacar sayang tapi nggak dianggap. Ya analoginya anak muda banget ya. Ini pinter banget kalau analogi. Analoginya anak muda banget. Oke. Iya seperti itu lah. Jadi punya anak tapi nggak nganggep ya ayahnya. Iya benar itu seperti itu. Tinggal-tinggal. Jadi perlu perhatian juga ya. Iya. Sosok ayah dan sosok ibu juga pada saat itu ya. Pastinya gitu. Ya, tapi memang cuma beliin mainan. iya betul. Tidak kemudian karena waktu itu saya ngalamin gini. Saya pernah mengalami yang namanya tidak begitu peduli sama anak gitu ya. Waktu itu kerja 24 jam seolah karena waktu itu 24 jam on call bahasanya. Jadi sampai rumah pun ternyata saya tetap pegang HP, koordinasi dan sebagainya. Ada suatu cerita yang kemudian sempat menjadi sebuah titik awal saya harus mencoba untuk memperhatikan anak. Tapi waktu itu masih mencoba ya, belum benar-benar tergali. Saya ke rumah, pulang ke rumah, kemudian saya koordinasi sama teman-teman di kerjaan. Anak saya namanya LK, tiba-tiba bilang gini, "Ayah, main dong sama LK." Waktu itu masih TK. Oke sebentar Kak gitu kan. Habis itu cuek lagi. Minta langsung. Minta main ya sampai pada akhirnya ya LK pinjam HP-nya dong gitu kan. Iya spontan saya kasih gitu Saya pikir mau buat main atau apa ya. Enggak, dibuang. Wah, saya shock gitu. Anakku HP-ku diguat dengan anakku gitu kan. Alhamdulillah saya nggak marah waktu itu. Sampai saya baru ini tertampar malah ya. Iya. Wah, aku minta perhatian. Iya kak kita main sama ayah main. Jadi saking keselnya anakmu tuh ngambil HP-mu terus HP-mu dibuang. Iya. Ini gara-gara kamu dicolek main HP-mu. Iya, bukan main HP sebetulnya itu kerjaan. Iya, sebetulnya kerja. Iya, ya? kerjaan gitu. Apalagi kalau tinggal main HP ya, Apalagi kalau nge-game kan. Ini padahal kerja loh. Iya, itu. Tapi nggak memungkiri untuk masa-masa kini emang banyak ayah seperti itu ya. Iya, betul, ayah yang tinggal main HP, nge-game itu banyak tuh. Dan saya sendiri melihat gitu ya, orang-orang di sekitar saya yang nggak jauh juga sama saya tuh. Jadi orang tuanya kerja, anaknya dititipin sama orang tuanya. Nah, itu betul. Itu yang kurang itu yang namanya punya ayah tapi nggak ada ayah. Nah, salah satunya seperti itu. Makanya fatherless country Indonesia seperti itu masalahnya. Mbah rasa orang tua. Nah, itu bukan rasa orang tua, bahkan ada rasa pembantu kadang-kadang seperti itu. Iya, seperti itu. Mohon maafnya seperti itu ya istilahnya kayak gitu. Dan itu juga ditulis dalam buku ini ya. Iya, salah satunya seperti itu. Saya ceritakan itu. Gitu. Jadi ini di sini juga ada pelajaran berarti ya buat calon-calon ayah nih. Kalau baca buku ini berarti bermanfaat juga nih. Ya untuk keayahan bagaimana para ayah. Kita membersamai anak dan sebagainya. Ditulis juga ya di sini berarti. Saya tulis, iya. Ya, bukan hanya tentang cerita petualang ya, tapi menyeluruh kehidupan sebenarnya ya. Berarti ada bagaimana mendidik anak juga ada di sini. Insya Allah ada, karena di sini ada kurikulum keayahan akhirnya seperti itu. Dan itu pengalaman real ya. Pengalaman real. Insya Allah real. Jenengan dari mulai tidak peduli anak sekarang menjadi sangat peduli gitu. Iya, betul. Oke deh, jadi buat teman-teman nih yang pengen dapetin buku ini, silakan untuk pre-order bisa langsung hubungi Instagram dan Facebooknya Muhammad Holik. Ini ngarang Muhammad Holik. Ya. Udahlah, ayah perle aja lah. Perle aja lah ya. Perle aja gitu. Hanya Rp99.000 ya. Pre-order sampai dengan tanggal 19. Iya. Oke. Minat gak nih Om Igun? Minat Oh, gak? aku udah pesen. Aku udah pesen. Tenang aja nanti dapat nanti. Aku pesan, iya buat sedulur Purbalingga nih, buat pemirsa yang ada di Purbalinggaku yang nyaksiin live, silakan pesan buku ini. Berpetualang untuk kembali pulang. Petualang Om. Petualang ya. Berpetualang untuk kembali pulang. Insya Allah isinya sangat bermanfaat ya. Ada cerita petualangan, ada cerita keayahan, ada cerita pengalaman hidup. Iya. Ya. Ada cinta, ada galau. Ada cinta, ada galau. Dan ini juga menceritakan tentang Purbalingga juga. Yes. Iya kan? Yes. Tentang Purbalingga juga. Jadi ini istimewa banget nih. Ada resection, orientasi medan, disorientasi, aklimatisasi, the climber. Ini anak-anak pencinta alam nih. Survival, sunrise, anchor, skipper. Kamu tahu nggak? Apa? Ini bab-babnya sih. Bab-babnya. Dalam ini kayak gini. Seperti itu. Iya. Jadi ada berapa bab? Ada sekitar 9 bab, iya. 305 halaman ya. Iya, insya Allah kalau lebih 305 halaman. Iya. Jadi buat calon-calon ayah tuh Ma, kamu bisa ngado buat calon ayahmu itu. Calon ayahmu? Calon ayah. Iya, calon ayah muda. Anak-anak maksudnya calon ayahnya anak-anak kayak gitu loh. Ayahnya anak-anak. Iya. Bisa kado ini loh. Kamu baca nih, sebelum jadi pacarku harus baca ini gitu. Sebelum jadi suamiku. Oh iya. Nih aku mau baca lembar kedua ya. Lembar kedua. Catatan hikmah ayah, petualangan merupakan catatan separuh perjalanan hidup seorang lelaki yang ia habiskan untuk berpetualang di buminya. Oke.
Perjalanan petualangannya tidak selalu mudah, melainkan berliku-liku dan terjal. Namun, ia selalu meyakini bahwa setiap petualangannya Allah selalu hadir bersamai. Mendidiknya menemukan hikmah kehidupan. Petualangan membawanya pulang menjadi seorang ayah, sang pendidik peradaban. Meita Kurniasari. Nah, itu Siapa? istriku. Itu istrinya? Iya, betul. Nggak in frame ya, dari belakang layar. Jadi di belakang sosok Kata-katanya ayah. bagus nggak tadi? Bagus? Bagus ya. Bagus. Ada hiperbolanya nih, bener nih. Hiperbola ya, Ibu-ibu. bukan hipotermia. Iya loh. bukan, ini baru bener nih. Guys, jadi kedinginan di hutan tuh namanya hiperbola. Iya bukan. Launching hari ini kata-kata itu. Iya, hiperbola. Tapi ya sih itu pengalaman aku pertama kali. Jadi aku posisi halangan atau height perempuan itu kan staminanya turun ya. pasti. Turun ya. Stamina turun, moodnya juga berubah. Bener. Terus posisi jalan udah capek, ditambah bajunya dingin, kena hujan, Iya. full sampai kita sampai itu bener-bener resiko ya. Akhirnya kamu nggak muncak Muncak sampai atas. sampai Gunung Malang toh. Sampai Gunung Malang, terus di situ malamnya jam 8 tuh bener-bener menggigil Maksudnya sampai gak ada nggak ke rasa. puncak, selamatnya enggak kan? Enggak, cuma Gunung Malang. Ada gantung ya. Iya, badas gantung. Boro-boro pos 1 aja udah kayak gitu. Kebayang sampai atas. Iya, makanya kalau naik gunung itu perlu persiapan yang lumayan bagus untuk stamina sebetulnya. Jangan sampai kita hiperbola ya. Hipotermia maksudnya. Kenal lagi nih. Hipotermia. Temanku ada yang ini nyaranin katanya kalau naik gunung tuh bawa gula merah atau gula Jawa, bener nggak? Iya, itu orang tua zaman dulu gitu. Saya pun kalau naik gunung zaman dulu bawa itu. Kalau sekarang mau banyak ada coklat buat ini ya, artinya buat mood booster ya, buat stamina booster sebetulnya. Kalau saya sendiri kalau naik gunung pasti ketika perjalanan siang itu ketika kondisi drop, kondisi udah secara fisik drop, secara psikologi drop, makan coklat dark ya, yang dark ya. Kalau zaman dulu gula merah sama kelapa. Bagus itu untuk naikin stamina itu. Seperti Iya, itu. Berarti kalau boleh tahu udah berapa gunung yang kau daki? Kalau Kau daki. berapa ya? Kalau dari mungkin sekitar 9 atau 10-an lah. 9-10 gunung. Dari ya? Sumatera sampai ke Nusa Tenggara Barat. 9-10. Tertinggi apa gunung apa? Saya Kerinci, Mana kemudian Kerinci di Jambi. Oh, Jambi. Kemudian di Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Terus di Jawa berarti Semeru ya. Semeru yang paling tinggi ya? Di Jawa Semeru paling tinggi. Kalau gunung terbesar Kan tuh Selamat ya? daki Iya. Semeru untukmu Kanda. Aduh, apa ini? Iya kan Mesti di ada mana? kayak gitu. Mesti di mana ini? Puitis itu. Kalau ini udah 10 gunungan ya? Insya Allah kurang lebih seperti sebenarnya. Ada. Om Igun. Aku Selamat, Sindoro, Sumbing, Merbabu, 4 ya. Terus kalau di Jawa Barat tuh Gede, Pangrango, Beneran Om? Kalimun, Salak, Hah? terus Ciremai. Beneran? Lu aku kan anak hutanan. Ini anak hutan. Aku kuliah di kehutanan. Anak hutan. Om Igun itu anak hutan. Dan aku pecinta alam SMA Negeri 1 itu Purbalingga. dakinya asli kan, bukan virtual kan? Virtual. Zaman sekarang virtual. Pendakinya real, bukan ngomong doang. Kalau zaman sekarang virtual, iya betul. Iya. Selama pandemi pendakiannya virtual Om. Enggak ada pendakian apa namanya aplikasi untuk mendaki itu enggak ada. Aku pernah daki juga loh. Apa? Gunung Bulet, Gunung Sendaren, Gunung Tugel jule kalau kayak. Gunung Sambeng juga ada tuh. Gunung Sabung, Gunung Cupu kemarin Om, Gunung Cupu. Gunung Kelir pernah loh. Iya. Saya Bobot-Sari Iya kan? betul Iya, betul. iya, Iya, Gunung. iya. Jalan Gunung Kelir ya maksudnya. Padahal itu kan bukit ya, bukan gunung ya? Iya, kalau di sini namanya gunung. Iya. Iya, semuanya namanya Soalnya gunung. menggunung ya. Iya betul. Iya. Dan kalau kita kan di Purbalingga punya Gunung Selamat. Iya. Itu gunung terbesar Iya. Di Jawa. Di Jawa, iya, gunung betul. terbesar ya, bukan tertinggi ya. Iya, bukan. Nomor 2 kalau tertinggi. Iya. Ini Pertama nomor apa? 2. Jawa. Semeru. Semeru ya. Iya, heeh. Semeru. Semeru. Iya, 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 iya. Apalagi nih kita tanya. Oh mungkin kita lihat belakangnya. Oh Kamu dari CP. baca lagi gitu yang tadi bagus tuh bacanya. Puisi loh. Oh iya ada puisi. Coba baca. Spesial untuk ayah dimanapun Anda berada. Asik. Waduh. Iya. Apalagi ayah yang ada di samping saya, di depan saya. Baik, kita saksikan bacaan puisi dari Rahma Lutfita. Tepuk tangan yang meriah pemirsa. Yang keras. Ayah, pulanglah. Kemana lagi kakimu akan melangkah? Ada tempat yang menantimu dengan hangat. Ada hati yang menyayangimu tanpa syarat. Ayah, pulanglah.
ajak kami berkelana bersamamu. Ajak kami melihat indahnya langit biru. Ajak kami berpetualang dengan misimu yang seru. Ayah, pulanglah. Peluk kami untuk pudarkan lelah. Sebab pada ayah, cinta kami berlimpah. Selamat hari ayah. Ini puisinya siapa nih? Itu teman namanya Mbak Dia Sugesti. Sugesti. Beliau kepengen Tadi cewek mulu ya tadi. Iya. Main teleponnya Syari istrinya ini Iya. Dia Sugesti. STM. Berawal dari STM. juga yang punya sense seperti itu kan, Oke, cewek oke, gitu oke, loh, oke. menimbulkan sense begitu itu. Puisinya bagus puisinya. Bagus. Ayah, peluk kami. Ulah. Halu. Ini ada di halaman 254. Itu jadi di bawahnya tuh ada tulisan catatan di Facebook. Beberapa catatan Facebook saya angkat lagi. Ditulis lagi di sini. Iya. Jadi status gitu maksudnya. Status panjang gitu loh. Oh. Catatan-catatan gitu kan. Kalau saya bikin status nggak jarang pendek-pendek, jarang pasti sebetulnya tulisan panjang berapa lembar kalau Ya, dicetak jadi gitu. ya, kumpulan tulisan di Facebook juga ya. Salah satunya iya, saya masukin ke situ. Itu kamu kumpulin caption-captionmu di Instagram, Mak. Iya itu dibukukan. Orang aku itu caption Instagram browsing. Jadi ketahuan kan. Kalau enggak captionnya pendek-pendek ya. Iya, pendek-pendek. Kalau enggak cuma emoticon doang. Iya, tarik sis gitu. Semongko. Oke, luar biasa ya Kang Perle. Iya. Tadi ngomong-ngomong katanya ada giveaway nih. Oh iya? Apa aja giveaway-nya dan caranya gimana? Oke, boleh. Ada giveaway buku bagi para peserta. Itu dia tuh pemirsa. giveaway juga Juga satu ada lagi. kaos. Lagi pakai nih. Iya, ada kaos juga nih. Sama ada kaos. Ada kaos Ayah Petualang. Ini seperti ini nih kaosnya nih. Kaos Ayah Gitu, Petualang sama, kayak aku. Gitu. Kayak yang lagi aku pakai ini. Oke, itu sama Dia buku ada 2 sama kaos, ada bukunya berapa? bukunya 2. 2 buku. Ya. Ada kopi juga dari aku. Oke, Waduh. cocok lah, keren, Sikat. mantap jiwa. Persyaratannya apa aja nih ya buat teman-teman stay terus, stay tune terus. Oke, persyaratannya yang pertama, silakan kalau saya sih gini, apa sih sosok ayah bagi para teman-teman gitu. Sosok ayah bagi para teman-teman sebetulnya apa? Sosok ayah. Sosok ayah bagi para teman-teman itu apa dan siapa? Silakan Oh gitu ya. Silakan. Apa dan siapa? Menurut persepsi sendiri ya, persepsi Oke. teman-teman Menurut sendiri. saya gitu ya. Menurut saya Jadi ayah menurut adalah, saya ayah adalah dan seperti sosok itu. ayah itu terwakili dalam diri tag siapa temennya gitu seperti ya. itu. Iya, tag boleh kayak Iya, itu. iya, boleh ya. Keren itu. Atau sama hai calon ayah gitu ya. Menurut saya sosok ayah adalah tulang punggung keluarga dan suatu inspirasi utama contohnya dalam seperti keluarga. itu, gitu. iya. Oke, oke. Gitu. Silakan nanti yang milih teman-teman dari Purbalinggaku aja ya, seperti itu ya. Silakan dari teman-teman Purbalinggaku yang Iya. memilih siapa yang akan jadi Berarti pemenang gitu. tag di Purbalinggaku aja. Boleh deh, pastinya harus Tag di dong. Purbalinggaku, tag Ke tempat saya tag juga. Muhammad Holik, Iya. tag Rahma Lutfita, Oke. bisa tag ke saya juga. Berarti ya. di apa? Di story atau di apa nih? Hah? Di Bikinnya sosok ayah. Boleh di story, boleh di di pertanyaan ini juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak di sebetulnya feed sih. juga boleh di feed. Di feed Iya, juga di feed boleh. juga boleh Boleh. kok, di feed boleh. Berarti gitu. totalnya ada 5 ya, kaosnya 2, bukunya 2, Kopinya kopinya 1. 1. Kopinya Iya. 2 deh. Oh, kopinya 2. Wah, Nah, Ada 6 hadiahnya. ada 6 hadiah. Silahkan. Ini kopi apa, Om? robusta asli Purbalingga. Asli Purbalingganya mana? Asli Purbalingga. Dari Kejobong. Oh, Kecobong. Kejobong. Oke. Aku punya Kejobong, Gunung Malang juga ada kopinya di sini. Keren. Oke. Apalagi nih, mungkin ada yang tanya di Instagram. Oh iya, ada yang tanya nggak? Aku nggak mantau. Ada yang tanya nggak nih, Min? Silakan buat yang pengen kirim Ini HP aku pertanyaan. mati soalnya. Oh. Kalau aku bukan HP-nya yang mati. Ini internetnya. Wifi dong. Aduh, kasihan banget nih. Oke, baik, kita kali aja ada pertanyaan. Atau mungkin mau kasih pesan-pesannya sebagai sosok ayah dan sosok orang petualang. Oke, iya. Bagi teman-teman terutama ayah ya, terutama ayah dan calon ayah, bahwasanya seorang ayah itu tugas utamanya adalah mendidik. Ya, tugas utama itu mendidik. Bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi justru tugas utamanya adalah mendidik. Kalau dalam Islam, dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwasanya ada ayat-ayat parenting, ada sekitar 17 ayat parenting. 14-nya itu dialog parenting antara ayah sama anak. Dan Itu di 17 Al-Qur'an? itu 4 dalam Di Al-Qur'an, Al-Qur'an. iya.
Di situ ada ayah Ibrahim, ada ayah Ayub, ayah Nuh, ayah Luqmanul Hakim yang bukan rasul, bukan nabi tapi kemudian menjadi contoh, ada ayah Imran dan sebagainya. Jadi di situ ada 17 ayat dan 14-nya itu adalah dialog antara ayah sama anak, dialog parentingnya. 17 ayat di dalam Quran yang menerangkan tentang keayahan. Iya, tentang parenting. Tentang parenting, tapi yang 14 adalah keayahan. Oh, iya. Yang 2 itu dialog antara bunda sama anak dan 1 dialog antara orang tua sama anak. Artinya dari melihat jumlahnya saja ayah itu berperan sangat besar untuk pendidikan anak-anak, pendidikan keluarga di sini terutama. Jadi kalau selama ini merasa bahwa seorang ayah itu cukup hanya mencari nafkah saja, sangat kurang dari bukan seperti yang dituju, bukan seperti sebagai tulang punggung, iya, tapi bukan hanya mencari nafkah ya, tapi justru di pendidikannya, jadi mendidik anak-anaknya itu. Bukan hanya nyari duit ya, bukan hanya mencari duit, mendidik juga bukan sebagai ATM berjalan saja gitu itu, tapi Hmm. kemudian pendidikan serahkan sama bunda semuanya ya nggak bisa. Selain jadi ayah juga jadi guru ya. Yes. Digugu dan ditiru. Iya, benar bukan? Iya benar banget. Kok kepleset lagi. Ini ada yang ngasih pertanyaan, ada yang ngasih opini. Oke. Dari jelong_isu_mursi. Iya. Ayah buat aku adalah pahlawan. Mantap. Dia yang mengajariku berani. Oh iya, ayah mengajari berani, tapi ada juga di bom nuklir. Mm-mm. Hari ayah nggak punya ayah, gimana dong? Ya semua orang pasti punya ayah lah. Emang dilahirin dari mana? Mungkin ayah dia udah meninggal atau gimana? Ya berarti kan punya dia. Oh iya. Iya kan? Kan bukan berarti misalkan sudah meninggal, tapi kan Nggak punya. Iya. Apa ya, Tapi dia dia punya. sosok ajarannya iya, itu ajaran masih segala bisa macam kita itu. teladani ya. Iya, betul, Ada betul. lagi dari ningen.res. Jadi penasaran nih sama isi bukunya. Baca-baca postingan Akang di Facebook sangat positif banget buat dipelajari. Gas Asik. dong. Gas. Order dong. Ada Takutnya juga dari kehabisan. Zainda Kikandria. Ayah adalah seorang guru. Ayah adalah kepala sekolah bagiku. Betul. Ayah itu segalanya bagiku. Walau itu aku menikmati sampai di usia 10 tahun. Aduh. Oke, iya bicara Oke. ayah sebagai kepala Ayah aku sekolah itu. merindumu untuk mengajak aku berpetualang. Oke. Jadi dia ditinggalkan ayahnya umur 10 tahun. Innal misyoni ya. Saya Jadi ditinggal kita- sama ayah itu usia 4 tahun itu, Mas. Oh, Ini, 10 ini. tahun. Oh iya. Beruntunglah kita yang masih mempunyai Iya, ayah iya, lengkap betul. ya dan Ini ibu. Zainda Kikandria ini tinggal ayahnya umur 10 tahun. Kang Holik umur 4 tahun udah gak 4 punya tahun ayah. sudah nggak punya ayah ya. Dan Oh, kemudian qadarullah. Kalau Rahma masih. Masih, Iya, alhamdulillah. qadarullah. Iya betul. Itu bicara yang ayah kepala sekolah nih, Ma Omegon. Jadi kalau dalam Islam adalah al-ummah madrasatul ula ya. Artinya seorang ibu itu adalah sekolahnya atau madrasahnya anak-anak. Madrasahnya pertama anak-anak. Nah, seorang ibu sebagai madrasahnya anak-anak, tapi kepala sekolahnya siapa? Ayah. Betul. Maka yang punya misi keluarga itu harus ayah, bukan ibu, bukan bunda. Jadi bundanya berarti Itu guru ya. makmum juga Ya, kan ya. bundanya itu delegator ketika seorang ayah kesulitan secara fisik, katakanlah karena kerja di luar kota katakanlah. Wartawan kan banyak nih yang kerja di luar kota ya, gitu seperti itu. Kemudian pulang seminggu sekali atau bahkan berapa bulan-bulan baru pulang atau tidak hanya di pelayaran katakanlah di RIK itu kan lama tuh. Iya, Itu sosok ayah. Nah, seorang ayah yang mempunyai misi, dia tidak akan kehilangan waktu walaupun jauh secara fisik. Dia akan menyentuh ya secara tasnya akan dapat. Maka sebagai kepala sekolah, seorang suami, seorang ayah yang kerja di luar kota katakanlah bahasanya adalah remote fatherhood. Melakukan remote karena dia punya misi. Tiap hari ada komunikasi yang bagus sama anak-anaknya, kemudian dia tidak akan kehilangan sentuhan dari sosok ayahnya walaupun jauh secara fisik seperti itu. Jadi setuju ya sosok ayah sebagai kepala sekolah. Bukan sebenarnya lagi memang harus jadi kepala sekolah. Itu. Ada lagi nih Om Igun pertanyaan dari ya? Erlambang ya pertanyaan. Oke, siap. Cara mendidik anak di zaman sekarang. Wah, iya. Tadi tambah lagi. Mau tanya Kang, bagaimana perspektif Akang mengenai ungkapan anak laki-laki kesayangannya ibu dan anak perempuan adalah kesayangannya ayah? Oke. Oh, iya ini. Dua dulu ya. Iya dulu ya. Mewakilkan Apa tadi yang Mas Erlambang itu? cara mendidik di zaman sekarang. Sebetulnya mau cara mendidik zaman sekarang dan zaman dahulu secara kurikulum sama. Artinya kalau dalam Islam itu sahabat Ali mengatakan bahwasanya ini kayak tausiah ya. Bagus nih lagi dengerin nih. Bahasanya adalah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, artinya apa? Kalau mendidik zaman sekarang nggak bisa kemudian saya mendidik anak saya nggak bisa menerapkan apa yang dididik dari orang tua saya, nggak bisa. Karena saya udah anak kita yang sekarang ini akan menghadapi kondisi yang kita tidak tahu, unpredictable bahasanya. Maka mendidiknya adalah bagaimana caranya kalau di Islam adalah ketauhidannya, satu. Yang kedua apa? Bagaimana caranya bisa fight
bisa survive dalam kondisi apapun. Maskulinitas tadi, ya maskulinitas itu harus ditanamkan ke anak-anak kita. Sampai usia 10 tahun, laki-laki perempuan kurikulumnya sama untuk maskulinitas. Ya sampai 10 tahun ya, artinya sampai preakil balik pertama. Jadi berarti anak umur 0 sampai 10 perlakuan perempuan dan laki-laki agak sama ya? Iya, nanti di situ ada keterangan ini juga, keterangan kurikulum 0 sampai 6 tahun ayah sama bundanya harus berkolaborasi. 7 sampai ini fitrah ya. 7 sampai 10 tahun anak laki-laki sama ayahnya ini udah pendidikan seksualitas. Di situ. Jadi dalam Islam seperti itu. 7 sampai 10 tahun anak laki-laki harus dekat sama ayahnya, anak perempuan harus dekat sama ibunya secara pendidikan. Tapi secara maskulinitas ini sama dari ayahnya. Oke. Nah, sampai umur 10 tahun. Nah, sehingga kemudian harapannya adalah ketika nanti masuk ke fase dewasa, dia udah tatak bahasanya, fight ketika dalam kondisi survive, dalam kondisi yang tiba-tiba kena under pressure kehidupannya, itu akan fight. Sehingga kemudian bahasanya kita menyiapkan anak kita menjadi orang yang tangguh, bukan jor-joran, kepengen apa KI, jaluk HP 3 HP. Ya seperti itu, jangan seperti itu. Sekarang itu ya anak nangis minta HP dikasih HP. Nah, itu dia. Biar dia itu diem. Biar dia diem, tapi itu sebenarnya tidak mendidik. Dan itu meracun. Iya. Iya, seperti itu. Tadi ada nih yang ada ini dari Ricky Bull, Mak. Apa? Selamat dari ayah, semoga ayahku dan ayahmu segera besanan. Mana orangnya? Itu. Ini kayaknya pesan buat kamu deh. Tapi langsung ditanggapi sama Ito 845, bacot Ricky. Orangnya di sini. Tersangkanya di sini ya. Oke. Ini ada dari CS Supriyatno. Sosok ayah bagiku adalah pejuang yang tak kenal lelah, tulang punggung yang tak lekang oleh waktu, berusaha menjadi teman saat kecil, sahabat asik ketika beranjak dewasa, menumbuhkan cinta untuk dunia. Keren tuh, bagus itu. Sebagai sahabat, sebagai teman ya. Sahabat. Sahabat ya, ayah juga tidak harus berjarak gitu ya. Harus. Kadang-kadang ayah kan pengennya yang ayah kadang-kadang ada yang killer gitu ya, Mak. Iya. Ada yang galak gitu loh. Ya. Jadi itu, anaknya tuh kayak tertekan gitu. Itu harusnya gimana menurut Kamali gimana? Jadi malah anaknya itu malah jadi semakin memberontak ya. Jadi gini. Jadi manut nang omah tapi nang jaba ucul gitu ya. Betul. Ya itu namanya salah satu unsur fatherless kayak gitu, Om. Jadi ketika di rumah merasa seolah-olah ayah itu merasa punya otoritas di rumah, otoritas penuh. Jadi apa-apa harus ayah. Pasal 1 ayah, pasal 2 ketika ayah salah lihat ketika pasal 2 ayah pasal salah. Pasal 1 ayah selalu benar. Iya benar. Pasal 2. Gitu. Pasal 2 kalau ayah salah lihat pasal 1 ya. Jadi ayah selalu benar terus. Ini kayak gitu yang terjadi itu kayak Diksar tuh. Itu senior tak pernah salah ya. Iya, ketika salah lihat pasal 1 gitu. Nah iya, artinya sekarang dibalik wanita. Efeknya ketika nanti dewasa, nah anak ini yang tadi saya ceritakan datanya ada yang kena narkoba, ada yang kena depresi dan sebagainya. Itu seperti itu. 1 jam. Berarti break. Saya minum dulu ya. Oke, sambil minum. Rahma minum nggak? Iya, nanti aja. Saya dijamak. Kamu minum apa deh pesen? Jadi ayah itu orang yang paling benar ya kalau di keluarga ya, biasanya ya. Enggak, maksudnya ada banyak orang mempraktekkan bahwa ayah tuh harus selalu benar. Iya. Ketika ayah salah, lihat pasal 1. Kalau sekarang berlaku wanita selalu benar. Wanita salah lihat pasal 1. Iya. Kayak orang Jepang, wanitanya tuh nggak bisa ngomong orang Cina nggak bisa ngomong J, jedal. Tapi kalau orang Indonesia nggak bisa ngomong maaf. Iya. Pinter nih anaknya. Iya, kalau istilah zaman sekarang yang paling banyak tahu ya sebelahmu itu. Oh gitu ya. Iya. Tapi aku juga diajarin sama dia. Iya gitu ya. Tahu nggak? Aku diajarin jadi fuck girl loh. Jadi buaya betina loh. Tapi yang baik katanya. Iya. Fuck girl baik itu gimana ya? Agak bingung juga mendefinisikan fuck girl yang baik. Fuck boy yang syariah gitu. Aduh anak-anak muda sekarang ya. Iya. Malah jadi ini nih dampingin Ragil ya, jadi stand up ya nanti. Iya. Garangan yang baik. Ada lagi nggak yang tanya? Oh ini logout lagi berarti login ya? Login lagi berarti. Oh, udah. Ya, selamat bergabung untuk teman-teman area Purbalingga dan sekitarnya ya.
Ya. Di live kali ini Iya, kita kembali lagi kita lagi di launching buku. Nih kita ada di segmen yang ini ya, udah di segmen-segmen yang banyak yang sudah kita bicarakan ya. Iya. Tadi sudah kita bahas isi buku ini tentang petualangan, tentang keayahan, tentang bagaimana percintaan. memaknai hidup. Iya. Ada percintaan juga, Ada. ada kisah apa namanya ya? Pergulatan hidup juga, bagaimana terpuruk, bagaimana kemudian bangkit. Menjamak jadi sosok ayah dan ibu. Ah iya, ini di sini sudah ada banyak cerita yang disampaikan oleh Kang Holik. Ini bisa dibeli harganya berapa, Rahma? Rp99.000 bisa Anda dapatkan sekarang, langsung aja dapatkan pre-order. Senin harga naik. 11. Aduh, kayak iklan Ya, di hari ayah ini tanggal 12 November hari ayah sedunia ya? Indonesia. Oh, hari ayah Indonesia. Iya, Indonesia. Hari ayah Indonesia. Selamat dari ayah buat ayah yang ada di Purbalingga dan semuanya yang nonton acara malam hari ini. Itu kata Ricky Bull tadi, semoga ayahmu dan ayahku segera besanan. Iya. Kita aminkan nggak nih? Ayahnya siapa? Ayah siapa ya? Ini ada Noto-Moto nih. Halo Om Perle. Iya. Ada Mame _BTR Perle. Yuk, terkenal juga. Iya, terkenal ya. juga ya. Aduh, influencer. Enggak juga sih. Kang Perle ini terkenal di dunia petualangan, Rahma. Dia aktivis, dulu pernah jadi ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia di chapter Purbalingga. Di Kemen Purbalingga. Iya, Federasi Panjat Tebing. Iya. Terus kemudian di dunia petualang juga ya. Iya. Iya, dia pembina juga di Palateksa. Betul. Iya, di Palateksa. Hah? Palateksa mana itu? Iya, PT. SMK YPT 1. SMK YPT 1 ya? Iya. Kalau YPT 2? Ya pada namanya. Oh, Ya Ya Pada. Pala. Kalau sekarang iya pada pala. Iya pada Pala. Iya, pada Pala. Iya, pada Pala. Oh, tadi Ini apa? saya alumni SMK YPT 2 tapi kemudian jadi ininya SMK YPT 1. Terus SMK YPT 1. Sekarang? Enggak, mau ke pencinta alamnya ya. Iya, Pembina jadi Palateksa. instrukturnya jadi Ya Palateksa. masih satu yayasan nggak apa-apa. Sama, betul. Sama-sama Cuma YPT beda lah. bapak. Oke. Ya, dan tadi ada door prize juga, ada 2 kaos. Dan petualangan. ada 2 buku. Ada 2 buku, ada 2 kopi. 2 Iya, kopi. Caranya bisa Anda dapatkan secara gratis. Iya. Langsung aja, opini sosok ayah itu seperti apa sih menurut Anda? Dan siapa? Dan siapa sosok ayah tersebut yang Bisa di-mention teman-temanmu Yap. gitu ya. Mention juga Purbalinggaku. Mention Muhammad Holik, Rahma Lutfita. dan Igo Igo Indonesia. Saputra. Oh, Igo Igo Indonesia. Indonesia. Ricky Kebul jangan. Iya. Ada mention juga Ricky Bull juga boleh sih. Oke, kalau mau nge-tag Purbalingga News langsung di-repost, guys. Karena Iya. adminnya itu standby terus, guys. Iya. Itu kalau Ricky Bull tadi ungkapan buatmu diterima nggak, Mak? Bukan buatku. Oh, bukan buatmu ya. Buat Unisea. Nyebutin nama ya. Ini selebgram itu loh. Influencer. Nah, ada komentar lagi nih di Apa lagi nih? Instagram. Kasih masih pertanyaan. Ningen.res komplit 4 sehat 5 sempurna. Apa maksudnya? Apa lagi? Apa gue? Komplit 4 sehat 5 sempurna. Mungkin komplit. perbincangan. Oh, bukunya Oh, mungkin. bukunya. Tadi Ningendes kan juga banyak komentar juga tadi di Iya, atas tentang yang kepala sekolah tadi kan Ningendes. Iya. Terus yang baca-baca status yang positif di Facebook juga Iya, nih. ternyata Kang Pele banyak status juga positif ya, keayahan, petualangan. Atau ada Perleven. Oh, enggak. Ada Perda FC. Ada jangan Dan ada status hari ini katanya. Apa? Kalau kemarin lihat debat nggak? lihat Katanya yang paling unggul justru moderatornya. Iya. Satu- Orang satu aku sama itu ya? supporter paling ini paling ramai. Oh iya. Akbar. Oke. Kembali ke laptop. Kembali ke Oke, laptop. kita- Ya. Kita masih berbincang tentang buku Ayah Petualang. Iya. Ini sampai jam berapa nih ngomong-ngomong ya? Sampai jam berapa, Min? Sepoya. Seporete. Mungkin Seporete. dari aku mau tanya sama sosok ayah 2 ini ya. Oke. Kita juga. Iya, 2. Kalau menurut Om Igun dulu mungkin ya. Om Igun dulu. Suka dukanya jadi ayah yang merangkup ke istri, ke anak, terus ke orang tua itu gimana sih? Iya, ini dulu kayaknya kalau kita masih single gitu ya. Ya. Kayaknya menikah kemudian punya anak itu gampang gitu. Ternyata ketika setelah kita menjalani itu berat, Mak. Dengerin ini ya yang belum nikah. Dengerin yang belum nikah. Setelah menjalani itu berat. Karena apa? Karena kalau kita memahami ya, kita ayah tuh pertama harus menafkahi kan. Punya wajib untuk menafkahi menjadi tulang punggung keluarga 1. Kedua juga harus mendidik. Kadang-kadang aku juga
melihat pergaulan kayak sekarang, aku kan punya anak cewek, punya anak cowok juga kan. Iya. Kalau misalnya punya anak cewek, namanya Gigi gitu. Ini kalau anakku gede nanti gimana gitu ya. Mbok terjerumus ke pergaulan yang tidak benar segala macam itu kan anak mikir gitu loh. Mbok nanti aku juga mungkin dulu waktu aku masih muda nakal sama cewek, sekarang Mau ke gimana? anakku gitu ya. Ada kepikiran gitu juga. Copy paste. Terus kemudian ketika punya anak, anakku betul aktif banget gitu. Juga nanti mbok anakku jadi garangan atau gimana jadi fuckboy. Jadi kita punya beban moral gitu. Iya. Jadi buat yang belum menikah gitu, ketika menikah menurut saya tuh ya harus di-prepare dengan baik. Tidak hanya soal nafkah ya, tidak hanya soal pekerjaan, juga soal mental. Bahwa nanti kita punya anak dan anak itu adalah tanggung jawab kita gitu. Kita harus mendidik dia dengan baik, mendidik anak-anak kita, jangan sampai anak kita juga jadi anak yang solehah yang mendoakan kita kan. Jangan sampai anak juga kemudian menjadi tidak baik, dan itu kan tanggung jawab kita nanti. Kita sebagai orang tua mendapat ibaratnya tidak azab itu karena tidak bisa mendidik anak dengan baik. Itu ada beban moral seperti itu menurut. Tapi berat juga ya jadi sosok ayah itu untuk berbakti kepada orang tua, kepada istri, kepada anak gitu ya, membagi-baginya gitu ya. Menurut saya berat, dan itu bukan sebuah hal yang main-main. Jadi kalau ketika menikah, ya kita harus sudah siap secara fisik maupun secara mental. Menurut saya seperti itu. Dengerin ya yang belum nikah, dipikir ulang lagi. Mau nikah terus dong. Maksudnya mau nikah muda atau nunggu matang gitu. Ya intinya jadi ayah jangan coba-coba lah. Jangan coba-coba. Oke. Kalau menurut Kang Perle, Ayah Perle. Kalau bikin anak jangan coba-coba juga. Iya. Kalau saya sebagai seorang muslim gitu ya. Sebagai seorang muslim jelas diperjelas dalam mengutip sebuah ayat ya. Di An-Nisa 34 ada ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpinnya perempuan ya. Nah, pemimpin di sini artinya, dan sudah dilebihkan sebagian artinya sebagian di sini laki-laki daripada perempuan. Sudah dilebihkan kemampuan laki-laki lebih dari perempuan. Oke. Nah, artinya di sini apa? Secara fitrah laki-laki harus punya kelebihan dibanding perempuan. Perempuan. Kelebihan di sini artinya lah, ya mohon maaf, ini ayat bukan ayat politik ya. Artinya di sini tidak ada ayat politik artinya. Tapi di sini adalah bagaimana seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah itu mempunyai kelebihan. Kelebihan tidak hanya sebagai mencari nafkah, tapi juga kelebihan menjadi seorang pendidik. Pendidik di sini adalah bagaimana caranya seorang ayah itu lebih paham parenting daripada seorang ibu dulu. Karena dalam sejarah Rasulullah, dalam sejarah Nabi, yang namanya ayat parenting itu, Rasulullah itu memanggil para sahabat laki-laki semuanya. Dikaji tentang ayat-ayat parentingnya, kemudian begitu sudah 2-3 hari, para sahabat suruh pulanglah, ajarkan istrimu dari ayat ini. Artinya apa? Artinya yang belajar parenting itu harusnya laki-laki. Tapi fenomena yang ada di Indonesia ketika di sekolah anak-anak kita, tempat anak-anak kita sekolah diundang parenting, yang datang sebagian besar itu para bunda. Masalahnya kan seperti itu. Yang ini kemudian Indonesia wali murid biasanya ibunya ya. Iya, itu masalahnya. Padahal seharusnya laki-laki. Secara kewajiban laki-laki. Iya, karena ayah yang menjadi misi keluarganya gitu. Betul. Wali murid ya. Iya. Ini jadi nyindir aku juga soalnya. Sebenarnya karena biasanya karena waktu ibu juga ya. kan ya. Iya, Kang. Kadang-kadang waktu juga, Kang. Nah, itu artinya gini. Makanya saya bilang gini, karena kemudian ketika seorang ayah ternyata banyak di luar kota, banyak karena tuntutan pekerjaan, kewajiban mencari nafkah, tapi kita ketika sudah punya misi, itu kita punya kurikulum. Artinya kita punya delegator. Delegatornya siapa? Bunda. Oh gitu ya? Ah iya, bukan kemudian semata-mata harus ayah datang kemudian. Oh gitu, kalau aku gitu berarti aku mendelegasikan. Nah, artinya delegator di sini harus diperjelas nanti ke anak kita seperti ini ya bun, kayak gitu itu. Tidak kemudian terserah bunda aja deh. Nitip ya, berarti nitip sesuatu ya. Iya, nitip pesan, nitip apa. Ada misi. Jadi jangan hanya diserahkan terserah bunda aja deh, terserah bunda aja. Enggak, gitu ya. Iya, jangan. Kita yang membuat misi, kita yang membuat kurikulum tentang pendidikan keluarga dan sebagainya itu sebagai ayah atau suami. Yang ngono anakmu kok durus ya gue. Iya, jangan karena tanggung jawab kita tidak hanya di dunia aja. Iya, segala duit kok. Iya, kebanyakan kayak gitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Tanggung jawab kita sampai akhirat loh sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Beratnya itu. Iya, beratnya gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu sih beratnya. Iya. Itu ya sosok ayah ya. Iya, betul. Ini ada komentar juga nih dari Wadas Gantung. Wadas Gantung. Tadi kamu ke Wadas Gantung? Aku pernah kasih komen hipotermia. Hiperbola kali. Nih, sejatine menungso sing dadi pemimpin ya keluarga min. Hah? Sejatine menungso sing dadi pemimpin keluarga min. Oh, ayah adalah sejatinya menungso sing dadi pemimpin keluarga. Betul. Keren.
Apa maning? Ayah adalah pahlawan keluarga dari Valzen_24. Asik. Sepakat. Kalau menurut aku sih, Ayah tuh apa menurutmu? Aku ganti nanya deh. ayah itu adalah Atau sosok ayah yang ideal menurut kamu seperti apa? pasti menjadi pendengar yang baik juga untuk anak perempuannya juga. Iya. Terus menjadi pemimpin yang bisa kita contoh, bukan orang yang hanya bisa harus diturutin kemauannya, Oke, tapi terus? kita juga harus open minded sama anaknya kita. Gitu. Oh gitu. Nggak harus ganteng kan? Enggak lah, Oh, enggak masa ya? kita harus milih ayah yang ganteng. Tapi harus gagah. Gak ganteng tapi gagah. Iya. Terus sebagai ayah juga harus mencontohkan yang baik-baik juga. Jangan hanya cuma menegur anaknya terus, tapi kita contohkan loh sama anak. Iya. Anaknya Roli habian bae, ramane habian bae. Iya. Dan juga identiknya ayah sama anak perempuan itu kan galak ya. Jadi menurut saya tuh jangan Identiknya apa gitu? Ayah sama anak laki galak. sama anak perempuan. Jadi Oh, gitu dia ya? itu Protektif. overprotective. Jadi Sebenarnya itu bentuk kekhawatiran sebenarnya, Iya. Mbak. iya. Bukan kasih saya kan? Tapi Iya. sebenarnya overprotective itu kan pikiran yang negatif Iya, ya. iya, Itu kan iya. juga sugesti Itu kan. bentuk kekhawatiran karena ayah dulunya nakal waktu kecil. waktu takutnya mudanya. anaknya juga Takutnya dinakali. anaknya Seuton nakal. dan seuton. Tapi itu sebenarnya kan juga sugesti. Apa Iya, iya, yang iya. kita pikirkan itu kayak yang akan terjadi Iya kan. betul. Jadi anak rata-rata galak ya sama anak perempuannya. Iya, Kamu merasa gitu ya? banget. Makanya kalau paham dengan artinya gini, orang tua kita memang belum paham dengan keilmuan parenting ya. Tapi kalau sudah seperti ini, artinya kita membaca ini, insya Allah kita membuka tentang apa sih parenting itu sebagai sosok ayah ya. Harus seperti apa di sini ada. Artinya tidak harus galak, tapi dia mempunyai kurikulum. Oh, seorang perempuan harus seperti apa, anak laki-laki harus seperti apa. Itu seperti itu, maka tidak ada bentuk kekhawatiran karena semuanya sudah diatur sama Allah, Kak. Kita tinggal menjalankan sebetulnya dan kita punya ilmunya kayak gitu-gitu sebetulnya. Dan menurut saya sih ayah itu itu dari bukan Agil mau sosok. nanya tentang ayah kayaknya. Kalau ayah sih bukan sosok yang harus ditakutin ya. Marah itu kan harus ditakutin ya, tapi Iya. tegas yang harus disegani gitu. Iya. Jadi Dicintai. jangan takut tapi lebih ke jadi ayah tuh jangan harus takuti anak. Iya, tapi Tapi disegani disegani. sama anak. Heeh, Iya, iya, karena benar. tegasnya bukan galaknya. Iya, gitu. jadi kalau anak Tegas sama galak beda loh guys. takut kadang-kadang di depan doang dia nurut, Iya. di luar dia malah bedal gitu. Itu yang bahaya juga. Terus ada juga nih, yang terlihat ceria itu biasanya ambiar. Gitu ya? Yang, Kamu dong? enggak, aku enggak. Maksudnya anak yang ceria gitu. Anak yang ceria di rumah gitu. Heeh. Ketika dia keluar ternyata iya. Oke, Atau mungkin ketika ceria sebaliknya. itu dari sana tak rasa takut kan. Iya, karena Tapi rasa kalau takut. dia ceria karena memang alamiah ya kayaknya sih. Anak milenial kayak gini nih ya. Lamanya kayak gitu ya. Banyak banget cerita tentang ayah ya di Iya, spesial tapi- hari ayah ini. Iya. Iya, tapi mungkin gini, kalau misalkan anak curhat soal cinta ayah tuh gimana coba, Kang? Kalau sebenarnya gini, saya mencoba belajar untuk open Iya, mind tentang iya, anak-anak. mungkin kalau anak udah mulai kayak Rahma tuh, udah mulai puber gitu. Harusnya justru ke orang tua. Harus ke Harus orang tua. curhatnya ke orang tua Harus justru ya? kalau gini, makanya kalau seorang orang tua mau ayah mau bunda gitu, terutama ayah, ketika tidak apa-apa melarang, insya Allah kan open mind. Ketika open mind, insya Allah anak itu akan enjoy ngomong. Ketika terjadi gini, ya aku di WA nih sama cowok gitu kan. Artinya kemudian tidak dimarahin ya. Di WA gimana gitu. Terus kemudian dipahamkan segala macam bahwa umurnya segala macam belum katakanlah seperti itu. Atau kemudian tak nikah kepo. Enggak, artinya sosok ayah itu tidak langsung mengkanter satu hal ketika seorang anak itu curhat. Dengarkan dulu, tadi kata Rahma bilang suka didengarkan, suka mendengar perempuan, apalagi anak perempuan kan suka didengarkan kan. Nah, Iya. dengarkan dulu. Perempuan suka didengarkan ya? Suka dengarkan, iya. Betul. Kadang-kadang perempuan nggak butuh solusi ya, tapi butuh didengarkan. Biasa iyalah. aja ngomongnya dong. Kayak dari hati banget ya. Iya kan perempuan biasanya nggak butuh solusi sebetulnya, tapi butuh didengarkan saja kan. Benar. Karena mereka mungkin juga punya solusi sendiri. Seorang anak juga gitu itu, sama sebetulnya gitu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya butuh didengarkan aja ya. Betul. Jadi intinya kalau misalkan jadi anak, ketika ada mengalami percintaan, harusnya dia cerita jangan ke temannya dulu ya, Iya. cerita ke ayahnya dulu, orang Iya. tuanya dulu. Iya betul. Beda lagi, ada yang orang tua mungkin bener-bener nggak ngebolehin anaknya tuh kenal sama cinta dulu.
Ya cinta fitrah itu ya. Orang jatuh cinta itu kan kita nggak bisa ngelarang ya. Tapi kalau kemudian ada ilmu memprotek, artinya tidak protek bukan melarang ya. Artinya Ada kata-kata Khalil Gibran, cinta adalah bunga yang tumbuh tanpa bantuan musim. asik. Jadi nggak ada yang bisa melarang. Iya, kita nggak bisa. Justru Iya, kalau tumbuh dilarang kan aja. sembunyi-sembunyi kan jadinya. Dibantu musim, nggak usah dibantu apa, tumbuh-tumbuh Iya, aja. betul. Dan kalau dilarang sembunyi-sembunyi akhirnya, dan itu yang berbahaya. Justru diarahkan, Justru cinta yang dipahamkan. bersembunyi malah bahaya ya. Nah iya, Ketika dia diarahkan, pacaran dipahamkan. backstreet malah bahaya. Nah itu dia, Iya itu, kan? itu. Makanya ketika kamu jatuh cinta, Itu dia. curhatlah sama orang tuamu, sama Nah, ibumu, sama iya, bapakmu. betul. Jangan curhat ke yang lain. Iya. Kalau misal ada masalah saya nggak curhat, mending didiemin, merenung sendiri gitu. Terus kan pasti masalah itu kan bakal selesai kalau kita itu nyelesainnya dengan posisi kepala dingin. Iya, curhatnya sama Allah aja deh. Nah, Ah, gitu. elah, curhat sama Allah ya Allah. Akan aku dukun-dukun kamu bukan gimana kata-katanya? Boleh gak sih curhat sama Allah, ya Allah jadikanlah dia pacarku gitu, boleh gak? Boleh. Oh, boleh ya? Emang lu? Siapa yang melarang? Siapa yang melarang tidak boleh kayak gitu sama Allah? Tapi Allah, kan Ya Allah, kalau kan dia kok kalau selama emang itu positif. Ya nggak ada di Islam, nggak ada pacaran. Iya. Nggak ada pacaran, maka kalau memang boleh dinikah. Mau pacaran nggak boleh lah gitu. ta'aruf lah. dengerin Taruh, tuh, bukan dengerin. pacaran. Pacaran syariah. Nggak ada Nggak pacaran ada syariah, pacaran syariah, nggak ada pacaran. Iya bagus bagus. Taruh Makanya kalau saya nggak emang itu pacaran. langsung. Iya, gitu. Modus aja. Padahal nggak laku kan. Perhatian Rahma, selebgram ternama di Purbalingga tidak laku. Ini ada lagi nih Oke, di ada lagi. Instagram ya. Kang, kalau yang broken home gimana? Broken home. Ya, Broken home. broken home ya. Oh, broken home. Iya, kalau bahasanya gini, berapa hari belakangan ini emang lagi musim namanya inner child. Broken home itu kan efeknya inner child. Inner Inner child child apa? itu terjebak dalam masa lalu yang ya tadi broken home salah satunya. Nah, itu masalahnya keluarga ya, bukan masalah dia. Iya keluarga, artinya orang tua yang menyebabkan anak ini Iya. kan broken home kan. Nah ini inner child. Efeknya ke anak. Efeknya ke kita, efeknya ketika justru sudah tua. Anaknya udah tua. Iya, yang kemudian menjadi orang tua. Oh iya. Itu jadi ngefek. Itu. trauma masa kecil broken home itu dibawa Iya. ketika dia menjadi orang tua. Nah, itu yang namanya inner child, terjebak dalam masa lalu. Nah, ini yang Oh, kemudian kalau oke. kemudian kita sebagai orang, katakanlah saya pernah, ini bahasanya seandainya saya pernah inner child atau broken home katakanlah. Kemudian saya kemudian menyalahkan orang tua tuh gara-gara dulu sih bapak ibu nih Iya. terus galak ke saya, kemudian apa-apa dilarang. Akhirnya saya kena saya inner child nih. Nah, menyalahkan. imbasnya. Nggak bisa, karena kita ini sudah dewasa. Artinya dewasa ini udah punya kebebasan berpikir. Nah, kebebasan berpikir inilah kemudian kita nggak bisa terjebak dengan masa lalu. Sebagai seorang yang sudah dewasa harus berpikir iya, karena dulu ayah bundaku itu belum tahu ilmunya, sehingga kemudian memproteknya dengan keras karena takut, dalam bentuk kasih sayangnya dengan ketakutan. Iya, memprotek. Ini yang memang salah satu membuat broken home. Galak segala macam itu dulu mungkin dianggap bentuk kasih sayang dari orang tua ya, tapi ternyata sama anak nggak bisa diterima seperti itu. Iya. Ini yang kemudian bikin salah satu broken home. Atau kemudian perceraian, divorce ya, itu yang kemudian juga bikin anak broken home. Tapi ketika seorang anak yang broken home kemudian menjadi orang tua dan kemudian di tuanya itu kemudian mengkopi pola yang sama, itu inner child ya. Dan harusnya kita sebagai orang dewasa yang orang tua ini, yang anaknya di orang tua Iya, ini iya. harus berpikir bahwasanya oh dulu orang tua yang tadi saya katakan orang tua belum tahu ilmunya, kemudian secara bentuk kasih sayangnya galak. Nah, saya harus merilis nih, memaafkan. Oh iya, saya memaafkan orang tua. Dulu orang tua dengan ikhlas membesarkan saya sampai saya sebesar ini, bahkan sampai tua gitu kan. Sebesar ini dan kemudian saya bisa berumah tangga. Artinya orang tua sebetulnya ikhlas membesarkan kita kan. Nah, setelah itu dirilis, nah kita membuat putus pola yang membuat broken home anak-anak. Buka lembaran baru. Buka lembaran baru, kita Iya. belajar parenting. Salah satunya di kekayaan ini. Karena kita juga udah punya pilihan sebagai orang Betul. dewasa. Nah, ya. iya, saya jadi ingat tadi saya bikin status gini tadi siang. Dari mengutip istilahnya Gus Sa'dullah kemarin waktu soft launching, bahwasanya kita laki-laki lahir di dunia kemudian besar dan menjadi tua itu adalah takdir. Tapi menjadi ayah itu pilihan. Artinya pilihan apa? Ketika menjadi ayah punya anak, mau dipanggil ayah tidak atau dianggap ayah tidak. Kalau dianggap ayah berarti mendidik. Iya, iya, iya. Artinya dia memilih menjadi ayah. Tapi kalau kemudian menjadi sosok ayah secara biologis, tapi kemudian ya tadi nggak perhatian sama anak, itu bukan jadi ayah. Itu akhirnya menjadi Itu jadi orang lain. yang punya anak aja. Gitu. Iya, ada ayah tapi tidak jadi tanpa ayah seperti ini Iya. seperti itu. Kita menjadi ayah secara biologis tapi Yes. tidak menjadi ayah secara Menarik mendidik. juga loh untuk
anak-anak broken home ya sebagai Iya. motivasi juga. Jadi artinya Iya. ketika kita sudah dewasa kan berarti kita punya jalan berpikir Iya, loh. betul. Harusnya kita Kita bisa bisa memilih. berusaha memaafkan masa lalu. Iya. Tidak Dan jangan sampai terulang pada kita Iya, gitu. Iya, kita betul, menyalahkan terus di masa lalu itu Iya, kayaknya iya. kita harus move on. Iya. Oke, semangat untuk anak-anak broken home dimanapun Anda berada. Wah. Iya, iya. Anda harus lebih Oke. baik daripada orang tua Anda kan? Yaps. Iya. Nih ada yang menarik nih. Oke. Menurut saya menarik banget dari Bagus_Ibas. Yes. Om Dan- sebelumnya kongrat ya buat launchingnya. Terima kasih, terima kasih. Bisikin dong gimana menyikapi manakala anak kita mulai beranjak dewasa dan perlahan nampak ikut hobi kita semasa muda, you know lah, nuhun Om. Hobinya Iya. apa masa muda? Ya, Mungkin nakal gitu ya? bisa jadi ya. Iya, anak itu kan copy paste-nya kita ya, copy paste-nya kita. Iya benar. Tapi kalau kita mendidik kemudian yang mendidik, saya sama anak terus terang saya dulu nakal. Iya, ayah dulu nakal, ayah dulu diceritakan di sini saya terus terang sama anak saya yang sekarang usia hampir 10 tahun ya. Saya paham. Ayah dulu sempat kecanduan. Saya cerita, tapi kakak besok nggak boleh. Ini nggak baik. Oh kenapa nggak baik? Ya masalahnya nanti ceritain. Jadi yang nggak baik, kemudian Efeknya apa? segala macam saya ceritakan semuanya. Kebetulan di 2014 saya pernah kena gagal ginjal. Anak saya waktu itu usia hampir 3 tahun. Kenapa? Suatu ketika sudah sebesar ini saya ajak sharing itu. Usia 7 tahun sudah mulai ajak sharing nih. Karena 7 tahun kalau dalam Islam mumayyiz, udah Iya. paham Udah risiko baik. berakal ya. Iya, sudah mulai paham risiko baik dan risiko buruk. Maka saya pahamkan bahwa ayah dulu kena gagal ginjal di 2014. Karena apa? 10 tahun yang lalu ayah itu pernah kena kecanduan. Kecanduan apa? Alkohol pernah. Oh, jadi pernah kecanduan suplemen. alkohol? Iya pernah. Nah efeknya kemudian lama ternyata efeknya. Nah ini kakak nggak boleh kayak ayah karena efeknya udah jelas. Kakak udah lihat ayah sakit segala macam, cuci darah segala macam. Akhirnya ya itu kita harus memahamkan sehingga kemudian harapannya adalah ketika kita sudah open ke anak kita nggak meniru ya open hal yang baik, hal yang buruk ya, hal yang buruk kemudian Berarti- pahamkan ini hal buruk nggak boleh ditiru. Nah anak kita Berarti insya kalau Allah kita nggak meniru. misalnya kita nakal di waktu muda gitu kita jelasin aja ke anak. Jelasin. Iya, kita jadi jelasin, iya. anak itu setidak mungkin itu dengar dari orang Iya. tuanya Iya. langsung Iya ya, jangan maksudnya dari orang seperti itu. lain. Ya. Iya. Dulu Betul. ayah tuh tukang mabok dulu. Efeknya ya, gini efeknya loh, sekarang ayah kena kamu ginjal. jangan Kamu ya. jangan dong nggak seperti ayah gitu. Iya Karena betul. ayah udah ngeliat langsung dan rasakan langsung. Iya. Nah iya seperti itu. Kenapa? Iya benar itu. Makanya kalau kita nggak usah ngomong, nggak usah ngasih gambaran Kayak anak. dari hati banget ya. Iya, anak-anak itu balik lagi anak-anak itu copy paste-nya kita ya, copy paste-nya ayah terutama. Itu kalau kita nggak ngajarin aja, itu pasti sama kok, Iya benar juga sama nih. itu. Karena mungkin ada pepatah ya, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, ketok Betul. digawa kampret. Kecuali buah jatuh pada saat di tepi sungai. Oh, iya. Itu ke sungai kan? Iya, ke sungai, iya betul. Jauh juga dari pohonnya, Bro. Iya betul. Bro, Iya, betul. Iya, tapi kan kampret ternyata nggak buah-buah gede, Mak. juga dua duren ya. Nggak mungkin dibawa kampret. Oke, banyak banget pelajaran yang kita dapatkan malam hari ini bersama narasumber kita ya. Iya, ayah holik. Ayah Holik dan atau Ayah Peroe yang kembali jadi narasumber fenomenal Purbalingga. Bukan narasumber, moderator. Yes. Oke, bisa kalian dapatkan buku yang hari ini telah di launching. Catatan Ayah Petualang Bertualang Iya. untuk kembali pulang. Oke. Harganya Rp99.000 pre-order sampai dengan tanggal 19. November. Yes, 2020. Yes. Jadi segera dapatkan buku bagus ini. Ceritanya banyak banget. Banyak cerita tentang yang mau jadi petualang. Cerita tentang naik gunung juga ada Kayak di tadi situ. ya komentarnya 5 sehat 5 sempurna 4 Empat sehat. sehat, 5 sempurna. Komplit maksudnya. Komplit ya, paket lengkap ya. Iya. Ini artinya buku ini bagus banget dan ini salah satu karya anak Purbalingga asli. Ini. Iya, Serayu Larangan ya. Yes. Dari Kecamatan Rebet ya. Yes. Iya, Selesai. iya. Jadi Kang Holik ini anak Serayu Larangan asli. Dan ini bukunya keren banget. Jadi buat teman-teman Purbalinggaku langsung saja order. Dan kalau yang pengen gratis bisa juga. Giveaway. Syaratnya? Syaratnya opini tentang ayah menurut Anda itu seperti apa Iya. dan sosoknya itu siapa? Iya, segera Langsung posting aja di mention. feed atau di story, Iya, di mention story, aja mention ke kita. Purbalinggaku. Rahma Lutfita Muhammad Holik. dan Igo Indonesia.
Ya. Terima kasih untuk Purbalinggaku juga yang udah selalu Iya, support. makasih buat Purbalingga yang sudah memfasilitasi diskusi kita malam hari Dan ini. terima kasih juga untuk Kedai Pojok yang sudah menyiapkan tempat. Makasih juga Iya. untuk narasumber kita yang Oke, luar biasa. sama-sama. Iya, terima kasih juga buat Rahma Lutfita, selebgram kita yang udah nge-host malam ini. Oke, buat semuanya terima kasih yang udah nonton juga. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa juga untuk order buku ini. Iya, dan jangan lupa untuk selalu apa nanti ya, Cinta kesehatan dengan ya. alam. Yuk. Jaga alammu. Salam jaga lestari, hatimu. lestari alamku, lestari hutanku, lestari Oke. Purbalinggaku, lestari Indonesiaku. Istrinya Gitu Lestari ya? bukan? Lestari semua ya. Oke deh. Lain Ada kali. mungkin closing statement Iya, ya. closing statement Kang dari jenengan Kang. Ya dari launching ini terus Harapannya apa dan segala macam, pesan-pesannya closing apa statement aja. gitu. Oke, terima kasih Rahma sama Om Igun. Iya, untuk para ayah dan para calon ayah ya, bahwasanya kita sebagai laki-laki adalah sosok yang harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena kita sebagai laki-laki bertanggung jawab tidak hanya di dunia saja, juga sampai akhirat. Maka dari situ kita harus belajar banyak tentang bagaimana menjadi sosok ayah, mendidik anak-anak kita, kemudian berbakti kepada orang tua, dan kemudian mempunyai misi keluarga untuk Indonesia. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan ke para host, Pak Rahma dan Om Igun. Iya. Oke. Saya tutup ya. Oke. Saya sendiri terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan Terima kasih saya banyak Wah, untuk semuanya. Oke, makasih semuanya dan saya Igo Indonesia. Dan saya Rama Uvita, selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari alamku, lestari hutanku, lestari Purbalinggaku, lestari Indonesiaku. Iya, cintai alamku dan cintai aku.